Mendengus. Saat telapak tangan Long Aotian hampir mendarat di Xiao Ai, Du Fei tiba-tiba mendengus dingin, menghantam tanah dengan telapak tangan kanannya, dan tubuhnya mulai berputar. Lalu, telapak tangan Long Aotian mendarat dengan keras di punggungnya. Engah. Seteguk darah menyembur keluar, dan wajah Du Fei sedikit memucat, tetapi gerakannya tak berhenti sejenak. Malah, ia mendorong Xiao Ai keluar dari ring dengan kedua tangannya. Tidak mau. Xiao Ai berteriak di udara, wajahnya memucat. Saat ini, ia ingin menyelamatkan orang-orang, tetapi ia sudah kehabisan tenaga. Di matanya, yang ada hanya senyum tipis Du Fei, lalu tiba-tiba dia berbalik lagi dan membalas dengan satu telapak tangan. Melihat gerakan Du Fei, telapak tangan Long Aotian sedikit menyusut, dan telapak tangannya berubah menjadi cakar. Kemudian, energi sejati gelap mengalir di atas ujung jarinya, lalu ia menamparkan mahkota Du Fei dengan cakarnya. Du Fei berusaha sekuat tenaga, tetapi dia tidak bisa menghindar sama sekali. Satu-satunya cara yang tersisa adalah berjuang keras. Aku berjanji padamu. Tepat ketika semua orang mengira Du Fei akan mati di tempat, Xiao Ai di udara tiba-tiba menggertakkan giginya, dan saat berikutnya, dia mengeluarkan raungan rendah. Ledakan. Saat sosok Xiao Ai jatuh, bayangan hitam samar tiba-tiba muncul di depan Du Fei, dan sosok manusia muncul samar-samar dalam bayangan hitam itu. Tertawa, sebuah lengan perlahan terulur darinya, dengan rasa yang agak acuh tak acuh, dan perlahan bertabrakan dengan cakar Long Aotian. Dalam sekejap, energi Qi yang mendebarkan langsung menyebar ke segala arah, dan di arena yang sangat padat itu, retakan juga pecah. Klik, kemudian terdengarlah suara yang sangat keras, menyebabkan banyak orang merasa penglihatannya gelap dan telinganya seperti ditusuk-tusuk jarum, yang mengakibatkan rasa sakit yang amat sangat. Engah. Long Aotian juga merasakan rasa manis di tenggorokannya, dan ia memuntahkan seteguk darah, tetapi tubuhnya tiba-tiba mundur puluhan meter. Pada saat yang sama, rasa kaget dan kacau melonjak dari hatinya. Perlahan menstabilkan tubuhnya, Long Aotian segera mengangkat kepalanya, menatap bayangan hitam itu dengan ekspresi tidak senang, lalu berkata dengan suara sinis, "Siapa kau? Ini urusan keluarga Yun Sui Long kami, tolong jangan ikut campur." Di hadapan semua orang, bayangan hitam itu perlahan menghilang, dan beberapa saat kemudian, sesosok tubuh yang berjubah hitam muncul. Sosok itu tampak sangat biasa, seperti orang biasa di pinggir jalan, tetapi siapapun yang melihatnya dapat merasakan tekanan yang sangat kuat. Kekuatan ini berasal dari darah dan tidak semua orang dapat menolaknya. Sekte Bela Diri tingkat 6. Long Aotian yang pertama bereaksi, tetapi raut wajahnya berubah sangat muram. Bagaimana mungkin orang ini didukung oleh Sekte Bela Diri tingkat 6? Menatap tajam sosok gelap di hadapannya, Long Aotian merasakan hawa dingin di hatinya. Bukannya ia belum pernah melihat seorang ahli bela diri tingkat 6 sebelumnya, justru karena itulah ia memahami perbedaan antara dirinya dan pihak lain. Kesenjangan ini tidak dapat dipersempit bahkan jika ia menggunakan semua kartu asnya. Meskipun hanya ada satu perbedaan huruf antara seniman bela diri dan master bela diri, perbedaan kekuatan mereka sangat besar. Jika orang ini membantu Du Fei, keluarga Yun Sui Long, suara pria berjubah hitam itu terdengar perlahan. Apa ini? Begitu pria berjubah hitam itu selesai berbicara, banyak orang tercengang. Mampu mengabaikan keluarga Yun Sui Long seperti ini, identitas orang ini pasti luar biasa, kan? Pada saat ini, ekspresi Long Aotian juga menjadi sangat menakjubkan. Adapun Sui Yao, Liu Ba dan yang lainnya, meskipun pada awalnya mereka terkejut dengan kemunculan pria berjubah hitam itu, mereka bukanlah orang-orang yang belum pernah melihat dunia, jadi mereka hanya sedikit mengerutkan kening dan menonton. Lagi pula, hanya ada beberapa pendekar tingkat 6 di seluruh dinasti Daan. Du Fei bahkan berhasil mendapatkan seorang pendekar tingkat 6 untuk menyelamatkannya. Adapun penonton lainnya, mereka sudah tercengang ketika mendengar kata-kata sekte bela diri tingkat ke-6. Bagi mereka, kata-kata ini terlalu jauh dan terlalu sakral. Xiao Ai. Du Fei melirik pria berjubah hitam itu dan mengenalinya. Pria ini adalah orang yang muncul di alam rahasia Suanyo hari itu. Namun, ia tidak punya waktu untuk memikirkannya dan berbalik untuk melihat. Di bawah ring, Xiao Ai tiba-tiba menemukan seorang wanita berpakaian putih berdiri di sampingnya. Ia memegang seekor cerpelai seputih salju di satu tangan dan menepuk-nepuknya dengan lembut menggunakan tangan lainnya, segera melindungi Xiao Ai dalam pelukannya, atau lebih tepatnya, langsung menangkapnya. Dan ekspresi Xiao Ai saat ini nampaknya sangat jelek. Ada apa sudut matanya sedikit berkedut sejenak. Melihat situasi yang berubah karena kata-kata Xiao Ai, Du Fei tidak tahu harus bereaksi bagaimana untuk sesaat.
Dia hanya secara tidak sadar tahu bahwa masalah ini mungkin tidak sesederhana itu. Haha, Nona, kalau saja kau setuju lebih awal, hal seperti ini tidak akan terjadi sekarang. Lupakan saja duel arena itu. Selama kau mau bicara, bahkan menghabisi keluarga Yun Suilong pun hanya masalah sekejap mata. Tepat saat semua orang yang hadir terdiam, lelaki berjubah hitam itu tiba-tiba tersenyum tipis, mengabaikan Long Aotian di belakangnya, dan perlahan melangkah maju, membungkuk tak kentara ke arah Xiao Ai. Namun, ketika Xiao Ai melihat tindakannya, wajahnya kembali pucat. Ia tampak ingin mengatakan sesuatu, tetapi akhirnya ia urungkan niatnya. Tuan, siapapun Anda, jika ini menyangkut keluarga Yun Suilong kami, saya khawatir. Dukun, sebelum Long Aotian selesai berbicara, pria berjubah hitam itu sudah berteriak pelan dan mengayunkan tangan kanannya dengan santai. Tiba-tiba, sabuk ki besar terlempar dari lengan bajunya. Hanya dengan satu ayunan, Long Aotian terlempar keluar dari ring. Setelah Long Aotian jatuh ke tanah, dia memuntahkan seteguk darah dan tidak bisa bangun untuk beberapa saat. Baiklah, karena nona muda sudah setuju, ayo pergi. Pemimpin sekte sudah menunggu bertahun-tahun dan tak sabar menunggu semenit pun. Melihat pemandangan ini, wanita berbaju putih itu tiba-tiba berbicara dengan ringan dan perlahan. Haha, apa yang dikatakan pelindung bayi memang benar, tapi, bukankah kita perlu mendengarkan apa yang dikatakan nona muda itu? Pria berjubah hitam itu juga tersenyum tipis dan berkata dengan ringan. Ada lagi yang ingin kau katakan? Bukankah kita sudah sepakat sejak lama selama nona muda itu setuju untuk pergi bersama kita jamin Du Fei akan aman. Apa kau benar-benar berencana menghancurkan keluarga Long dinasti dan bukan wilayah kita? Kalau orang-orang itu tahu. Wanita berbaju putih itu sedikit mengernyit dan berkata dengan ringan. Kau benar. Kalau begitu, ayo pergi. Pria berjubah hitam itu melirik Du Fei dengan senyum tipis dan berkata dengan tenang, anak itu sudah seperti ini. Kalau kau ingin menyelesaikan masalah ini, selesaikan sendiri. Kurasa kau masih punya kekuatan, kan? Setelah berkata demikian, lelaki berjubah hitam itu melangkah ringan dan melayang ke sisi wanita bayi. Tunggu sebentar, wajah Du Fei sedikit dingin ketika melihat pemandangan ini. Ia tidak peduli dengan perbedaan kekuatan yang mencengangkan antara kedua belah pihak. Ia melangkah maju dengan wajah muram. Kapan aku pernah bilang kau boleh membawa Xiao Ai pergi? Xiao Ai milikku, Du Fei. Bagaimana bisa kau membawanya pergi begitu saja? Mendengar ini, pria berjubah hitam itu tersenyum sinis, melirik Du Fei dengan senyum tipis, lalu berkata ringan, wah, kau dan aku memang ditakdirkan untuk bertemu. Karena itu, aku tidak akan terlalu mempermasalahkanmu. Kalau ada orang lain yang bicara omong kosong seperti itu kepadaku, aku pasti sudah menamparnya sampai mati sejak lama. Aku tidak peduli siapa kau. Raut wajah Du Fei berubah lagi, lalu ia menghentakkan kakinya dan bergegas menuju Xiao Ai. Bagi Du Fei, Xiao Ai adalah anggota keluarga terakhirnya, jadi bagaimana mungkin ia membiarkan seseorang membawanya pergi di depannya. Bertindak gegabah. Melihat pemandangan ini, pria berjubah hitam itu mendesah pelan, lalu bertepuk tangan. Tiba-tiba, sebuah kekuatan udara yang lembut melintas, perlahan-lahan memadatkan sosok Du Fei di udara. Wah, kukatakan lagi, kita tidak akan membawa nona muda itu pergi dengan paksa, tapi dia setuju untuk mengikuti kita. Tapi, syaratnya adalah menyelamatkanmu, sayang sekali. Kita akan membawa nona muda itu pergi hari ini, kau tidak bisa menyalahkan orang lain. Kalau kau ingin menyalahkan seseorang, salahkan dirimu sendiri karena terlalu lemah. Identitas nona muda itu istimewa, dan itu bukan sesuatu yang bisa kau bayangkan. Apa gunanya membiarkan nona muda itu mengikutimu jika kau bahkan tidak punya kekuatan untuk melindunginya? Akan lebih baik bagi kita untuk membawa nona muda itu pergi sesegera mungkin, demi kebaikanmu sendiri. Mengerti. Sambil menatap wajah Du Fei sejenak, pria berjubah hitam itu menghela napas dan berkata ringan. Dilihat dari manapun, Xiao Ai tidak mengikutimu dengan sukarela, kan? Setelah meronta sejenak, menyadari bahwa perjuangannya sia-sia, Du Fei perlahan berhenti dan langsung menatap Xiao Ai. Xiao Ai, beritahu mereka. Kau tidak ingin pergi. Dia hanya Long Aotian. Apa aku takut padanya? Kau tidak akan menangis sampai melihat peti mati itu. Melihat ini, pria berjubah hitam itu dengan lembut menjentikkan tangannya, melepaskan ikatan Du Fei, dan berkata dengan ringan, lupakan saja. Karena kau sudah merawat nona muda ini selama bertahun-tahun, aku tidak akan mempersulitmu. Pergi saja dan jelaskan sendiri pada nona muda ini. Setelah berkata demikian, lelaki berjubah hitam itu perlahan bertukar pandang dengan wanita bayi, lalu keduanya mundur setengah langkah. Xiao Ai, ada apa-apa yang sebenarnya terjadi? Melihat mereka berdua mundur,
Du Fei segera maju setengah langkah, meraih tangan Xiao Ai, dan berbisik. Mendengar ini, wajah Xiao Ai sedikit muram. Setelah beberapa saat, ia berbisik, "Tuan, ini semua salah Xiao Ai. Seharusnya aku mengatakan hal-hal ini kepadamu, tapi aku takut itu akan memengaruhi duelmu, jadi." Ada apa? Wajah Du Fei berubah sedikit dingin dan dia berkata dengan suara serak. Ekspresi Xiao Ai berubah sesaat sebelum dia berbisik, "Tuan." Xiao Ai sudah tahu dari mana dia berasal. Mendengar ini, seluruh tubuh Du Fei sedikit gemetar, dan sesaat kemudian, ekspresi tidak percaya muncul di wajahnya. Seolah merasakan getaran tangan Du Fei, gadis itu menggenggamnya, lalu berkata dengan nada sedih, "Kemarin, aku mencoba meminum pil pembersih sumsum tulang yang kau berikan, dan mungkin karena keberuntunganku, aku langsung naik ke Master Bela Diri tingkat ke-9. Tapi tak lama kemudian, dua orang ini datang ke rumahku. Mereka bilang aku putri pemimpin sekte mereka yang telah lama hilang, dan mereka telah mencariku selama bertahun-tahun, tapi aku punya fisik yang istimewa. Jika aku tidak berkultivasi hingga mencapai alam Master Bela Diri tingkat ke-9, mereka tidak akan bisa menemukanku. Setelah mereka menemukan saya, mereka tidak memaksa saya pergi. Sebaliknya, mereka bilang kalau saya setuju kembali, mereka akan melakukan sesuatu untuk saya. Dan ini tentang menyelamatkanku." Mendengar ini, wajah Du Fei kembali muram, dan sesaat kemudian dia menjadi muram. "Ya, Tuan, Xiao Ai mengerti jika aku melakukan ini, Tuan pasti akan sangat sedih. Tapi, jika aku tidak melakukan ini, Xiao Ai tidak bisa memikirkan cara untuk menyelamatkan Tuan. Itu karena Xiao Ai terlalu lemah dan tidak bisa melakukannya." Sambil mengulurkan tangan dan membelai wajah Du Fei sejenak, Xiao Ai menghela napas dan berbisik, "Meskipun Xiao Ai tidak ingin pergi, karena aku sudah berjanji, aku harus melakukannya. Tuan juga tahu jika aku bersikeras untuk tidak pergi, dengan kekuatan mereka, aku khawatir saat itu. Tapi aku juga percaya, dengan bakatmu yang tak tertandingi, Tuan pasti akan menjadi orang yang kuat. Dan saat itu, kita pasti akan bertemu lagi. Selama Tuan memiliki benda ini, Tuan pasti bisa menemukanku. Namun, jika Tuan tidak memiliki kekuatan seorang ahli bela diri tingkat 5, Tuan, sebaiknya Tuan tidak datang kepadaku, karena..." "Cukup, Nona, kau terlalu banyak bicara. Du Fei bisa mati." Wanita bernama Bai Yi di samping tiba-tiba berbicara dengan ringan. Mendengar ini, tubuh Xiao Ai sedikit gemetar. Setelah beberapa saat, ia dengan tenang memasukkan sepotong batu giok hangat ke tangan Du Fei, lalu menghela napas lagi. "Tuan muda. Xiao Ai percaya kau bisa melakukannya. Keluarga Tuan memiliki kebencian yang mendalam, dan aku tidak punya cara untuk membalaskan dendammu sekarang, tetapi aku percaya Tuan muda bisa melakukannya sendiri." Setelah berkata demikian, Xiao Ai tiba-tiba berdiri berjinjit, menyentuh wajah Du Fei dengan bibirnya, lalu cepat-cepat melangkah mundur ke samping wanita berpakaian putih itu. Wanita berbaju putih itu melihat ini dan tanpa ragu, ia meraih Xiao Ai dan tubuhnya sedikit bergoyang di tempat, tetapi mereka berdua menghilang dalam sekejap. Di lapangan, hanya Du Fei yang tersisa memegang batu giok hangat di tangannya. Ia sedikit linglung sejenak, seolah-olah tidak bisa memikirkan apapun. "Nak, karena kita memang ditakdirkan untuk bertemu, aku juga akan memberimu beberapa patah kata. Nona muda itu memiliki status istimewa dan tidak akan pernah bersinggungan dengan orang sepertimu. Karena itu, hal teraman yang bisa kau lakukan adalah melupakan nona muda itu. Jika kau tidak bisa melupakannya, apalagi seorang guru bela diri tingkat 5, bahkan guru bela diri tingkat 4 pun hanyalah sampah di mata gurunya. Demi kebaikanmu sendiri, lupakan saja semuanya." Pria berjubah hitam itu tersenyum tipis dan berkata dengan lembut, "Namun, jika kau benar-benar tidak bisa melupakannya, aku bukan orang yang tidak masuk akal. Aku akan memberimu kesempatan. Hanya saja kau hanya punya waktu paling lama 10 tahun. Setelah ini, hehe." Sambil berbicara, pria berjubah hitam itu mengulurkan tangannya dan menunjuk ringan ke udara. Saat ia bergerak, aliran informasi misterius langsung mengalir ke dalam pikiran Du Fei. Aliran informasi ini sedikit mengembun dan membentuk sebuah peta, yang kemudian perlahan-lahan tertanam dalam pikiran Du Fei. "Kalau begitu, Nak, kita akan bertemu lagi." Begitu kata-kata itu terucap, pria berjubah hitam itu melangkah maju sedikit, dan sosoknya langsung mundur. Sesaat kemudian, bayangannya tertinggal, dan sosoknya langsung menghilang di udara. Melihat ke arah hilangnya lelaki berjubah hitam itu, wajah Du Fei sedikit menggelap, lalu dia menurunkan pandangannya ke arah batu giok hangat di tangannya. Giok hangat itu berkualitas tinggi dan berbentuk seperti liontin giok.
Itu adalah liontin yang sama yang digantung Du Tian di dada Xiao Ai saat ia menggendongnya. Melihat liontin giok di tangannya, Du Fei tak tahu harus berbuat apa untuk sesaat. Setelah beberapa saat, ia perlahan mengenakan liontin giok itu di lehernya, dan wajahnya langsung berubah sangat tegas Xiao Ai. Jangan khawatir, selama aku masih hidup, aku pasti akan membawamu kembali. Jika pendekar bela diri tingkat 5 tidak berhasil, maka pendekar bela diri tingkat 4. Jika pendekar bela diri tidak berhasil, maka pendekar bela diri. Tapi apapun yang terjadi, aku pasti akan membiarkanmu kembali ke sisiku. Sepotong surga dan bumi ini tak bisa mengikatmu dan aku. Begitu selesai berbicara, ekspresi Du Fei langsung menghilang. Ia tentu saja memahami posisi Xiao Ai di hatinya, dan juga mengerti apa yang akan dilakukannya. Namun, apapun yang terjadi, semua ini demi masa depan. Saat ini, ia masih harus melewati rintangan terakhir ini. Sambil menarik napas dalam-dalam, mengabaikan tatapan ngeri di sekitarnya, Du Fei mengeluarkan pil dari cincinnya dan menelannya perlahan. Setelah kidan darahnya sedikit tenang, ia melangkah ringan di tanah dan bergegas menuju Long Aotian. Long Aotian, apa kau siap melawanku hari ini atau kau siap kabur? Du Fei mendarat di depan Long Aotian, tersenyum tipis, dan berkata dengan ringan. Hehehe, sekarang setelah aku punya pendukung, semuanya jadi berbeda. Kan Long Aotian dan yang lainnya tidak tahu apa yang baru saja terjadi, tetapi mereka tahu satu hal, Du Fei sekarang punya seorang pendekar bela diri tingkat 6 sebagai pendukungnya. Sambil tertawa dingin, Long Aotian menyeka darah dari sudut mulutnya dan berkata dengan tenang, aku tidak sebodoh itu untuk menyerangmu hari ini. Aku bukan tandingan kedua pendekar bela diri tingkat 6 itu sekarang. Tapi jangan lupa, di mata guruku, bahkan pendekar bela diri tingkat 5 pun tidak ada tandingannya. Kau beruntung masih hidup hari ini, tapi aku khawatir kau tidak akan seberuntung itu di masa depan. Hahaha, sambil tertawa liar ke arah langit, Long Aotian menepuk tanah di sampingnya dan langsung melemparkan dirinya ke arah lain. Dalam sekejap, ia telah menghilang ke dalam kota Buyue. Di atas ring, hanya Du Fei yang tersisa, dan tubuh lemas Gu Yun tampaknya menunjukkan semacam keengganan. Haha, karena urusan hari ini sudah selesai, kita pamit dulu. Di bawah ring, monster air itu membungkuk sedikit, sosoknya berkelebat sedikit, lalu menghilang dalam sekejap. Setelah itu, Yun Yuking, Du Xuan, Liu Ba dan yang lainnya juga membungkuk sedikit dan menghilang dalam sekejap. Mereka semua orang pintar, jadi mereka bisa melihat situasi saat ini dengan jelas. Du Fei entah bagaimana telah menemukan seorang ahli bela diri tingkat 6 untuk mendukungnya. Meskipun mereka sudah pergi sekarang, jika mereka tetap tinggal dan membuat masalah, siapa yang tahu apa akibatnya. Tidak ada gunanya menyinggung guru bela diri tingkat 6 hanya karena masalah sepele. Berdiri di tengah ring, Du Fei sempat bingung harus berbuat apa. Kepergian Xiao Ai yang tiba-tiba membuatnya bingung harus bereaksi apa. Setelah beberapa saat teralihkan, Du Fei benar-benar tenang dan menekan emosi ini di dalam hatinya, karena dia tahu bahwa dia masih perlu melakukan banyak hal untuk membalas dendam. Dan sekarang, selain balas dendam, dia punya tujuan lain. Namun, syarat untuk mencapai kedua tujuan ini sama, yaitu menjadi lebih kuat, lebih kuat, lebih kuat. Du Fei menarik napas dalam-dalam, dan pikirannya langsung kembali tenang. Ia kemudian menyapukan pandangannya ke tubuh Gu Yun. Dengan sedikit peningkatan kekuatan mentalnya, pil guntur ungu dan cincin Gu Yun yang berserakan di tanah jatuh ke tangannya. Du Fei tidak repot-repot memeriksanya, melainkan hanya memasukkan benda itu ke dalam cincinnya dengan santai. Kemudian ia melihat sekeliling dan tatapannya tertuju pada Du Zentian. Tuan, urusan hari ini, berakhir di sini. Mengenai urusan keluarga Lian dan Bai serta Sekte Bai, saya yakin Anda sudah punya gambaran tentang apa yang harus dilakukan. Setelah mengatakan ini, ia perlahan berbalik, melirik keluarga lainnya, dan berkata dengan tenang, aku sedang tidak ingin membasmi siapapun saat ini, tapi bukan berarti aku tidak akan peduli padamu. Ini termasuk keluarga Bai, Sekte Bai, dan keluarga Lian. Keluar dari kota ini dalam 3 hari, tidak lebih dari 100 mil jauhnya. Kalau sampai bertemu lagi, aku akan membasmi kalian semua. Begitu dia selesai berbicara, Du Fei tersenyum dingin, lalu melangkah pelan di tanah dan bergegas ke samping. Di alun-alun, yang ada hanya kerumunan orang yang tercengang dan wajah-wajah dengan ekspresi yang sangat berbeda di tepi ring. Engah, di gang gelap, Du Fei terjatuh dengan cepat, lalu dia membuka mulutnya sedikit dan mengeluarkan seteguk darah. Dia ingin menyelesaikan semua masalah di atas ring sekaligus, tetapi sayangnya, dia tidak berdaya saat ini. Sambil tersenyum tipis,
Du Fei menjejalkan pil lagi ke mulutnya. Saat hendak bergerak lagi, alisnya sedikit berkerut. Ia menghela napas dan berkata dengan tenang, karena sudah di sini, berhentilah bicara omong kosong. Keluarlah. Apa gunanya bersikap malu-malu begitu? Haha, sepupu Du Fei benar-benar hebat. Meskipun dalam kondisi seperti ini, dia masih bisa memiliki persepsi spiritual seperti itu. Aku malu pada diriku sendiri karena dia tidak sebaik dia. Tawa muram terdengar, lalu sesosok tubuh perlahan keluar dari kedalaman gang. Duhan Du Fei menatap pendatang baru itu dengan sedikit mengerucutkan bibirnya, berkata dengan nada meremehkan, sepupuku memang orang yang luar biasa. Aku bahkan belum datang untuk menyelesaikan urusan denganmu, tapi kau sudah datang kepadaku. Apa kau sedang mencari mati? Hahaha, apakah kau sedang mencari kematian atau tidak tergantung pada perspektifmu, kata Duhan sambil tersenyum tipis. Dengar, sepupu, kondisimu saat ini mungkin yang terburuk yang pernah kau alami. Dalam keadaan normal, aku tidak akan sebanding denganmu. Setelah kau pulih, kau mungkin akan membasmiku terlebih dahulu, kan lagi pula, dengan status dan posisimu saat ini, kau tidak ingin meninggalkan duri di sisimu sepertiku. Jadi, jika aku tidak membasmimu sekarang, akulah yang akan mati nanti. Untuk menghindari kematian, aku hanya bisa mengambil risiko ini. Ayo bertaruh. Kamu lebih beruntung atau aku yang lebih beruntung? Melihat senyum sinis Duhan, Du Fei tiba-tiba menghela napas pelan dan berkata dengan ringan kalau begitu, kenapa buang-buang waktu bicara omong kosong? Tatapan mereka bertemu, dan Du Fei perlahan menyeringai dingin. Bahkan jika Duhan tidak muncul hari ini, dia pasti akan menemukan kesempatan untuk membasminya. Sekarang, dia hanya ingin mempercepat waktu. Senyum di wajah Duhan sedikit membeku, dan secercah kejutan dan keraguan melintas di mata Duhan. Menurutnya, Du Fei pasti tidak memiliki kekuatan untuk melawan saat ini, tetapi melihat ekspresi Du Fei saat ini, sepertinya dia sama sekali tidak menganggapnya serius. Orang menyebalkan. Perasaan ragu itu hanya terlintas sesaat di benaknya, tetapi Duhan juga seorang pria berwibawa, jadi ia tentu tahu bahwa meskipun ia ingin pergi sekarang, sudah terlambat. Kalau begitu, lebih baik ia bertindak saja. Jika kamu tidak pergi, aku tidak akan sopan. Du Fei tersenyum tipis pada Duhan, tetapi menarik napas dalam-dalam, lalu menginjak tanah dalam sekejap. Dengan suara keras, sosoknya tiba-tiba muncul di hadapan Duhan. Kemudian, ia mengepalkan tangan kanannya dengan ringan, dan dengan rasa tertekan yang kuat, ia meninju dada Duhan dengan keras. Tekanan angin kencang yang datang ke arahnya membuat ekspresi Duhan sedikit berubah, dan secercah kengerian melintas di benaknya bukankah orang ini terluka parah bagaimana dia bisa begitu kuat. Pikiran itu terlintas di benaknya, tetapi Duhan sudah menarik napas dalam-dalam, dan energi sejatinya langsung mendidih. Karena dia akan pergi membasmi Du Fei, tidak ada alasan untuk menghindarinya. Pada saat energi sebenarnya mendidih, Duhan mengubah tangan kanannya menjadi telapak tangan dan menamparkan dada Du Fei dengan keras. Ledakan. Tepat saat Duhan hendak memukul dada Du Fei, tinju Du Fei tiba-tiba berputar dan menghantam telapak tangan Duhan. Tiba-tiba, gelombang ki meletus, dan dampak ki yang dahsyat itu semakin memperparah ketakutan Duhan. Anak ini benar-benar memiliki kekuatan seniman bela diri kelas 8. Duhan mundur beberapa langkah, wajahnya dipenuhi kengerian. Ia telah melihat dengan jelas pertarungan antara Du Fei, Gu Yun, dan Long Aotian, dan mengira Du Fei akan kehabisan tenaga. Namun, ia tidak menyangka Du Fei masih bisa melawannya. Seandainya aku tahu ini akan terjadi, seharusnya aku membasminya di hari dia bergabung dengan keluarga Duku. Rasa sesal membuncah di hatinya, dan penyesalan ini membuat mulut Duhan terasa getir. Setelah beberapa saat, ia menarik napas dalam-dalam, perlahan-lahan mengeluarkan kipas dari tangannya, matanya kembali fokus, dan niat membasmi muncul dalam suaranya. Apapun yang terjadi hari ini, aku akan membasmimu di sini. Du Fei, kau terlalu berbahaya. Jika aku melewatkan kesempatan ini hari ini, aku tidak akan pernah punya kesempatan lagi. Sepupu, kamu masih ngomong-omong kosong begitu apa kamu tidak merasa risih kalau aku tidak bicara beberapa patah kata lagi? Du Fei menggoyangkan telapak tangannya dan berbicara dengan ringan. Di dadanya, darah mengalir deras dan dia hampir muntah darah, tetapi dia menelannya. Meskipun Du Fei tidak lagi peduli pada Duhan, luka di tubuhnya sangat serius. Energi sejatinya sendiri telah lama terkuras. Yang ia gunakan saat ini hanyalah kekuatan obat yang dipinjam dari pil roh konsentrat. Jika tidak karena ini, Duhan pasti sudah ditampar sampai mati oleh Du Fei. Menatap Du Fei yang tampak sangat tenang dengan tatapan muram,
Duhan perlahan mengayunkan kipasnya dan mengaktifkan kembali energi sejati di tubuhnya. Kali ini, energi sejati tersebut tampak terkondensasi pada kipas di tangannya, memberinya lapisan cahaya hijau redup. Mampu memadatkan energi sejati seseorang ke dalam suatu objek adalah ciri khas seorang seniman bela diri tingkat 8. Setelah mencapainya, senjata biasa akan menjadi sangat tajam. Alasan mengapa Du Fei dan Gu Yun tidak menggunakan metode ini bukanlah karena mereka tidak tahu bagaimana melakukannya, tetapi karena metode mereka yang lain lebih tajam. Melihat pemandangan ini, Du Fei sedikit menyipitkan matanya. Bagaimanapun, sikap Duhan begitu serius, dan dia tidak bisa lagi meremehkannya. Begitu ia memikirkannya, sebuah belati muncul di tangan Du Fei. Saat Du Fei mengaktifkan energi sejatinya, belati itu tampak membesar sedikit. Melihat pemandangan ini, Duhan mendengus dingin dan tidak memberi Du Fei banyak kesempatan untuk bereaksi. Ia menghentakkan kakinya ke tanah dan tubuhnya langsung melesat. Ia mengayunkan kipas di tangannya sedikit, dan tiba-tiba, beberapa bila angin terlempar keluar seketika saat ia menebas. Bila angin membentuk gelombang udara dan menerjang Du Fei dengan ganas. Namun, angin kencang yang dibawa oleh gelombang udara tersebut membuat pakaian dan rambut Du Fei berdesir. Menghadapi serangan Duhan, Du Fei mengerang, melangkah pelan, dan mundur ke belakang. Pada saat yang sama, ia dengan cepat mengambil belati di tangan kanannya dan dengan ringan mendorong bila angin ke samping. Ding ding dang dang. Setiap kali Du Fei menusukkan belatinya, belati itu akan menangkis bila angin yang tajam, dan percikan api yang tak terhitung jumlahnya serta suara renyah akan terdengar dalam sekejap. Baling-baling angin yang tertiup angin juga meninggalkan bekas yang dalam di tanah dan dinding di sekitarnya. Tertawa, setelah berhenti sebentar dan mundur beberapa langkah di tanah, ekspresi Duhan menjadi sedikit lebih baik. Setelah bertarung dengan Du Fei, dia akhirnya menemukan jawabannya. Meskipun Du Fei sedikit lebih kuat daripada dirinya di alam rahasia Suanyou, dia tetap tidak semenakutkan yang dia tunjukkan di atas ring tadi. Dengan kekuatan seperti itu, dia masih yakin bisa membasminya di telapak tangannya. Bahkan jika dia tidak bisa langsung menang, selama dia terus berjuang, Du Fei pasti akan mati pada akhirnya. Memikirkan hal ini, Duhan tak kuasa menahan senyum sinis di sudut mulutnya. Ia melangkah pelan, kipas di tangannya kembali menyala, dan tiba-tiba, bila angin melesat. Du Fei sedikit mengernyit dan menangkis bila angin itu. Namun, pada saat ini, tangan kanan Duhan kosong, dan pembiasan di tangannya langsung terlontar keluar. Langkah kakinya juga semakin keras, dan tubuhnya tiba-tiba menghantam sisi tubuh Du Fei. Seni ilahi Lian Yun. Cahaya warna-warni tiba-tiba meledak di antara mereka berdua, dan sosok Duhan tiba-tiba bergerak sedikit lebih cepat, dan dia meninju keras ke arah Du Fei berada. Mendengus, Du Fei mengerang, lalu dengan cepat mencabut belati di tangannya, lalu sedikit mengernyit. Tepat saat belati di tangannya patah, ia tiba-tiba mengangkat tubuhnya, dan kipas lipat itu melewati hidungnya. Hampir pada saat yang sama, serangan Duhan telah mendarat dengan keras di dada Du Fei. Melihat pemandangan ini, pikiran Du Fei berkelebat, dan tubuhnya sedikit lebih cepat. Ia mendarat di tanah lebih cepat, lalu tiba-tiba berguling ke samping. Ledakan, Duhan menghantam tanah dengan keras, dan seketika beberapa retakan besar muncul di tanah, dan gelombang energi sejati yang dahsyat pun dilepaskan seketika. Di sisi lain, Du Fei membanting telapak tangan kanannya ke dinding, tubuhnya tiba-tiba berputar, dan dia menendang kepala Duhan dengan keras. Ledakan. Tepat saat Du Fei mengayunkan kakinya dan mendarat, Duhan tiba-tiba mengangkat tangan kanannya, tepat saat ia menangkis serangan mematikannya. Kemudian, ia membalikkan tangannya, dan saat itu ia tidak punya waktu untuk menggunakan seni bela diri apapun. Ia telah menghantam Du Fei dengan serangan dahsyat bak badai. Hampir pada saat yang sama, Du Fei juga bergerak cepat, dan kedua pria itu bertabrakan dengan tinju dan kaki, dan perkelahian pun terjadi dalam sekejap. Pah 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 pah. Suara tinju dan kaki yang beradu terus terdengar hingga waktu yang lama. Harus diakui, reputasi Duhan sebagai yang terbaik di antara generasi muda keluarga Du jelas tidak berlebihan. Terlepas dari hal-hal lain, bahkan keahliannya sendiri termasuk yang terbaik di antara yang pernah dilihat Du Fei. Dan kekayaan energi sejatinya tampaknya bahkan lebih kuat daripada Du Fei, yang telah mengaktifkan metode pil campuran. Tapi itu saja, ledakan. Dalam sekejap, tubuh kedua pria itu sedikit bergeser. Kali ini, pukulan Duhan mengenai dada Du Fei dengan keras, menyebabkannya terbanting ke belakang. Ledakan. Saat Du Fei mendarat di tanah, Duhan menginjak kaki Meng Ta dan tubuhnya langsung melesat. Warna awan kembali bersinar di tangannya, lalu ia meninju dengan keras. Seni ilahi Lian Yun.
Apakah ini satu-satunya trik yang kamu punya? Du Fei di tanah tiba-tiba mencibir, dan tanpa gerakan apapun, sebuah pil terbang keluar dalam sekejap. Dan Ni Qiankun, apa? Jantung Du Han berdebar kencang, dan raut wajahnya langsung berubah drastis. Ia tentu tahu betapa dahsyatnya jurus Du Fei, jadi bagaimana mungkin ia berani melawannya. Tubuhnya langsung mengembun, dan energi sejatinya telah memadat di sekujur tubuhnya. Dalam sepersekian detik, Du Han hanya punya waktu untuk membuat persiapan semacam ini. Dan detik berikutnya, pil itu tiba dalam sekejap. Ledakan, terdengar suara teredam, dan tiba-tiba, ledakan tumpul meledak dengan dahsyat di antara mereka berdua. Engah, kekuatan dahsyat dari depan mengguncang seluruh tubuh Du Han. Ia gemetar di udara, tetapi langsung terdorong mundur. Untungnya, ia cukup terampil. Setelah berguling beberapa kali di udara, ia tersandung dan mendarat beberapa meter jauhnya. Jika Anda bisa menghindarinya pada kali pertama, bagaimana dengan kali kedua? Sebelum Du Han bisa berdiri tegap, Du Fei memikirkannya, dan kali ini, 3 pil terbang ke arahnya dari 3 arah dalam sekejap, dan sebelum Du Han bisa bereaksi, mereka meledak lagi. Ledakan. Dengan suara teredam, sosok Du Han langsung diselimuti ledakan energi. Sesaat kemudian, sesosok tubuh terlihat terbang dengan cepat. Saat itu, wajah Du Han sangat buruk rupa, dan erangan menyakitkan terdengar dari tenggorokannya. Tubuhnya hangus menghitam, dan darah perlahan mengalir dari sudut mulutnya. Sayang sekali, melihat pemandangan ini, Du Fei menepuk tanah dan melompat cepat, dengan pikiran yang tak terhitung jumlahnya mengalir dalam benaknya. Dia sudah menghabiskan 4 pil pembersih sumsum yang tersisa. Dia tidak pernah menyangka bahwa, terlepas dari tindakannya yang disengaja, dia tidak benar-benar membasmi Du Han. Segalanya tampaknya mulai menjadi sedikit merepotkan. Bagus, sangat bagus. Du Fei, aku benar-benar meremehkanmu. Setelah memuntahkan darah, wajah Du Han menjadi semakin buruk. Awalnya ia berpikir bahwa ia bisa membasmi Du Fei kali ini, tetapi ia tidak menyangka bahwa ia masih akan menderita kerugian besar. Melihat ini, Du Fei tersenyum tipis dan tidak berkata apa-apa lagi. Ia hanya menghela napas pelan dan mulai mengatur napasnya perlahan. Saat ini, satu-satunya pil yang tersisa di tangan Du Fei adalah pil guntur ungu yang direbutnya dari Gu Yun. Jika bukan karena momen kritis, ia pasti masih enggan menggunakannya. Lagi pula, jika ia menggunakan metode pil campuran untuk menyempurnakannya, mungkin ada banyak manfaatnya. Untuk saat ini, semua orang terluka, jadi situasinya hampir sama. Sekarang tergantung siapa yang punya kemampuan. Akan sangat hebat jika aku membasmimu saat pertama kali melihatmu hari itu. Du Han menatap ke langit dan mendesah pelan setelah beberapa saat. Sayang sekali, aku tidak berniat menggunakan cara ini, tapi kau memaksaku melakukannya. Setelah mengatakan ini, Du Han tiba-tiba menghentakkan tangannya ke tanah. Tiba-tiba, aura ganas terpancar darinya. Semangat juang di tubuhnya pun langsung menjadi lebih ganas. Ia perlahan menoleh, dan ketika aura di tubuhnya mencapai puncaknya, ia tiba-tiba menarik tangannya. Tiba-tiba, api samar menyebar dari seluruh tubuhnya. Seorang seniman bela diri tingkat menengah tingkat 8 Du Fei menarik napas perlahan setelah merasakan napas Du Han. Ia tidak menyangka Du Han benar-benar mengetahui teknik rahasia untuk meningkatkan kekuatannya. Namun, jelas, teknik rahasia ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan metode Du Fei yang meminjam pil. Akan tetapi, meskipun itu sampah, kekuatan Du Han saat ini ada di sana. Aduh, bagaimanapun juga, benda ini tak bisa disimpan. Du Fei mendesah pelan dalam hati, dan jari-jarinya bergerak sedikit. Di bawah kendali kekuatan mentalnya, pil petir ungu langsung muncul di telapak tangannya, memungkinkan Du Fei untuk dengan jelas merasakan kekuatan guntur dan kilat yang memancar darinya. Ramuan tingkat 7. Melihat tindakan Du Fei dengan dingin, Ki Du Han menjadi semakin padat, dan kulitnya juga sedikit berkilau kemasan. Namun, dibandingkan sebelumnya, emas kali ini tampak agak aneh. Sesaat kemudian, Du Han menghentakkan kakinya ke tanah dan langsung menyerbu keluar. Menerobos udara, tangan besi yang meleleh. Hampir dalam sekejap, Du Han menerkam di depan Du Fei, dan telapak tangan logamnya langsung menamparnya. Pada saat ini, suhu di sekitar langsung meningkat sedikit, udara dipenuhi uap, dan tangan kanan Du Han juga menghantam wajah Du Fei dengan keras. Melihat serangan yang sangat ganas ini, rambut Du Fei langsung tertiup angin, dan sorot mata yang serius terpancar dari matanya. Tanpa ragu sedikit pun, di saat berikutnya, tangan kanan Du Fei telah menepuk dahinya dengan keras. Dan Ni Qiankun, saat pemuda itu berteriak,
pil petir ungu yang tersembunyi di telapak tangannya langsung melesat keluar, dan kilat yang menyebar itu pun meledak seketika. Ketika pil guntur ungu ini jatuh ke tangan Du Fei, kekuatannya bahkan tidak setengah dari kekuatan yang digunakan Gu Yun, tetapi itu lebih dari cukup untuk menghadapi Du Han. Dengan teriakan pelan dari Du Fei, pil petir ungu melesat keluar dan langsung berubah menjadi guntur yang dahsyat. Saat pikiran itu terlintas di benaknya, pil itu meledak dengan dahsyat. Petir yang menyambarnya membuat mata Du Han berkilat ngeri. Ia tak menyangka Du Fei punya kartu truf sekuat itu. Namun, keadaan sudah sampai pada titik ini, dan tak ada ruang untuk menyerah. Maju dan kau bisa bertahan, mundur dan kau akan mati. Du Han, yang sangat menyadari hal ini, menggigit lidahnya keras-keras dan memuntahkan seteguk darah. Cahaya keemasan di tangannya juga tiba-tiba melonjak sedikit. Kemudian, dengan gerakannya, ia menghantam petir di depannya dengan keras. Ledakan dahsyat itu langsung merobohkan dinding dan halaman di kedua sisi. Di tempat cahaya keemasan dan kilat ungu bersendewa, retakan seperti jaring laba-laba dengan cepat menyebar. Seiring retakan menyebar, tidak banyak rumah yang runtuh dalam waktu singkat. Dalam asap dan debu, setelah hening sejenak, sebuah bayangan melesat keluar dan menghantam rerundewa rumah dengan keras. Saat bayangan itu jatuh, darah menyembur keluar. Angin sepoi-sepoi bertiup di gang, dan tak lama kemudian, Du Fei muncul, berjalan perlahan keluar. Ia menghampiri Du Han, yang terbaring lemas di tanah seperti guk-guk mati, dan senyum tipis langsung tersungging di wajahnya. Di rerundewa, tubuh Du Han sedikit berkedut. Karena guntur dan kilat, sosoknya yang tampan menjadi sangat aneh saat ini. Bahkan separuh wajahnya menjadi sangat menakutkan, dan sisanya pucat pasi. Sepupu, apakah ini tidak baik-baik saja? Sambil menatap ekspresi Du Han, Du Fei berkata sambil setengah tersenyum. Mendengar ini, Du Han terbatuk pelan dan tersedak darah. Ia berjuang untuk bangun, tetapi jatuh terduduk di tengah jalan. Pukulan sebelumnya telah mematahkan setidaknya 7 atau 8 tulangnya, dan seluruh energi di tubuhnya telah terkuras habis. Orang menyebalkan kecil, aku masih meremehkanmu, aku sangat membencimu. Suara menyeramkan itu terdengar sesekali. Meski pelan, kebencian di dalamnya tidak berkurang sedikit pun. Mendengar ini, Du Fei tersenyum, tatapannya acuh tak acuh. Meskipun ada sedikit hubungan darah di antara keduanya, Du Fei tidak merasa simpati pada orang lain saat ini. Ia tahu bahwa jika mereka berada di posisi orang lain, orang itu pasti tidak akan menunjukkan belas kasihan padanya. Basmi aku. Kalau kau tidak membasmiku, aku akan membuatmu menjalani kehidupan yang lebih buruk daripada kematian. Seolah memahami pikiran Du Fei, Du Han tersenyum sinis, tetapi tidak memohon belas kasihan. Sebaliknya, ia menggertakkan gigi dan berkata dengan tatapan ganas. Mendengar ini, Du Fei tersenyum tipis dan berkata perlahan, ya, kau memang pantas menjadi pemuda nomor 1 di keluarga Du. Jika ada orang lain yang jatuh ke tanganku, betapapun heroiknya mereka pasti akan memohon belas kasihan pada akhirnya, bahkan Gu Yun. Aku tak menyangka kau begitu berani, sepupu. Aku meremehkanmu. Kalau begitu, aku akan mengambil nyawamu sesukamu. Tapi sebelum membasmimu, aku ingin tahu satu hal. Apakah kau ingin menyerangku sendiri, atau itu instruksi orang lain? Hehehe, kenapa aku harus memberitahumu? Apa untungnya aku memberitahumu? Du Han mengangkat kepalanya dengan susah payah, tetapi sedikit keanehan samar melintas di wajahnya. Melihat ini, Du Fei tertawa kaget dan berkata dengan tenang, kurasa kau salah paham. Jangan khawatir, aku akan membasmimu apapun yang terjadi. Namun, jika kau bersedia mengatakan yang sebenarnya, aku bisa membiarkanmu mati dengan cepat. Kalau tidak, aku punya banyak cara untuk membuatmu menjalani hidup yang lebih buruk daripada kematian, seperti ini. Begitu selesai berbicara, Du Fei menginjak kaki kanan Du Han. Dengan sedikit tenaga, ia mematahkan kaki kanannya, lalu perlahan meremukkannya. Ah, Du Fei, basmi aku. Mudah membasmimu, jawab saja pertanyaanku dengan patuh. Du Fei tersenyum ringan dan berbicara dengan ringan. Du Fei, raut wajah Du Han tampak garang. Setelah beberapa saat, ia menggertakkan gigi dan berkata, kalau begitu, aku pastikan kau tidak akan pernah tahu. Begitu dia selesai berbicara, seluruh tubuhnya bergetar, dan sesaat kemudian, seteguk darah menyembur keluar dari mulutnya. Melihat pemandangan ini, Du Fei sedikit mengernyit dan bergumam dalam hati, dia benar-benar memotong meridiannya sendiri dan mati. Tapi apa kau benar-benar berpikir aku akan sakit kepala karena hal-hal ini? Suasana di gang itu perlahan menjadi tenang setelah Du Han basmi diri,
Tetapi tak lama kemudian, sejumlah besar suara benda yang pecah di udara terdengar lagi. Seketika, beberapa sosok mendarat di satu sisi. Melihat pemandangan ini, mereka semua tercengang. Dapat dimengerti bahwa Du Fei dan Du Han akan menarik orang luar setelah bertarung begitu lama. Du Fei sedikit mengernyit sejenak sebelum menoleh. Setelah beberapa saat, ekspresi wajahnya menjadi semakin aneh. Selain Du Zentian, pengunjungnya adalah 3 tetua keluarga Du, serta Du Xuanfeng dan Du Qian. Sedangkan orang lain, saya kira mereka tidak tertarik memperhatikan hal-hal ini sekarang. Melihat orang-orang ini, ekspresi Du Fei agak aneh. Lagi pula, bagaimanapun kau melihat situasi saat ini, dialah yang membasmi Du Han. Tapi, lalu kenapa? Du Fei mencibir, lalu mengangkat kepalanya, melirik Du Zentian, dan berkata dengan tenang, Tuan Patriark, apakah Anda sudah selesai mengurus urusan di sana? Du Zentian mengangguk dengan ekspresi agak muram. Setelah beberapa saat, ia menarik napas dan berbisik, Du Fei, meskipun kau sangat berbakat dan telah berusaha keras untuk keluarga Du kita kali ini, tapi kau tidak berpikir masalah ini bisa dibiarkan begitu saja, kan? Ada apa? Du Fei tersenyum ringan, wajahnya cerah. Tentu saja Du Hanzi sudah mati. Du Zhenfeng di samping berkata perlahan sambil mencibir. Oh, kematian sepupu tertuaku. Du Fei tersenyum dengan tangan kanannya. Tetua ketiga, aku bilang kau nangui, dan kau memang nangui. Tidakkah kau lihat sepupu tertuaku meninggal karena memotong meridiannya sendiri? Kalau begitu, apa hubungannya denganku? Aku hanya kebetulan ada di sana. Anda, apa maksudmu dengan kau, aku? Apa kita saling kenal? Du Fei bertepuk tangan pelan. Tetua ketiga, jangan lupa. Aku belum menyelesaikan banyak urusan denganmu, tapi bukan berarti aku tidak akan mengganggumu. Hanya saja kurasa waktunya belum tepat. Jangan pikir aku tidak tahu apa yang telah kau lakukan. Kalau bukan karena wajah Patriark, bahkan jika ada 10 Du Zhenfeng, aku pasti sudah menamparkan mereka sampai mati. Percayakah kau? Setelah berkata demikian, Du Fei tertawa, melangkah ke tanah, dan tubuhnya seketika melesat ke samping. Menatap punggungnya saat dia pergi dalam sekejap, ketiga tetua keluarga Du saling berpandangan, wajah mereka amat jelek. Adapun Du Zentian, ia menarik napas dalam-dalam, wajahnya muram. Du Xuanfeng dan Du Qian menggelengkan kepala sedikit. Untuk sesaat, suasana di lapangan terasa sangat aneh. Tidak di luar kota, keluarga Du. Setelah kejadian kemarin, keluarga Du kini menjadi penguasa kota Buyue yang tak terbantahkan. Bahkan keluarga Gongsun, yang tidak terlibat dalam kejadian kemarin, telah menunjukkan kelemahan dan tidak bersaing dengan keluarga Du. Efek semacam ini tentu saja merupakan impian keluarga Du selama bertahun-tahun. Di aula utama keluarga Du, Du Zentian duduk di kursi, mengetuk meja pelan. Setelah beberapa saat, ia tiba-tiba menghela napas dan berbisik, ada kabar dari keluarga Lian. Du Xuanfeng, berdiri di samping, mendesah pelan, raut wajah aneh terpancar. Setelah beberapa saat, ia berbisik, bukan hanya keluarga Lian. Bahkan keluarga Bai dan Sekte Bai pun telah mundur hingga 100 meter dari kota Buyue semalaman. Begitu cepat apa kau mengirim seseorang untuk mengawasinya? Du Zentian mengerutkan kening. Wajar saja, selama mereka bertiga bertindak gegabah, kitalah yang pertama tahu. Du Xuanfeng mengangguk. Bagus, Du Zentian mengangguk pelan. Bagaimanapun, ketiga keluarga ini tidak mudah dihadapi. Sekalipun mereka telah menderita kerugian besar sekarang, keluarga Du kita sendiri tidak sebanding dengan gabungan kekuatan ketiganya. Carilah waktu untuk mengundang geng Serigala Darah dan keluarga Gongsun. Dengan kekayaan sebesar kota Buyue, kita harus berbagi sebagian dengan yang lain. Asal kita dapat bagian terbesar, semuanya akan baik-baik saja. Kalau tidak, jika kita menelan semuanya sekaligus, keluarga Du kita akan mati tercekik. Ya, keluarga Gongsun dan geng Serigala Darah akan mengirim orang untuk memberi petunjuk. Aku yakin dengan kepribadian mereka, mereka akan mengerti maksud kita. Mulai sekarang, Yue Cheng ada di tangan kita. Kurasa bahkan keluarga Du Yunsui pun tidak akan berkomentar apapun tentang ini, kan, kata Du Xuanfeng dengan suara berat. Sulit untuk mengatakannya. Du Zentian tertawa getir. Sedikit fondasi kita mungkin tidak berarti apa-apa di mata keluarga Yunsui Du. Tidak mudah untuk kembali ke keluarga. Tapi selama mereka menghormati kita, kita bisa melakukannya. Dengan dukungan kuat dari keluarga Yunsui Du, posisi kita di kota Buyue akan stabil seperti Gunung Tai. Du Zentian mendesah lagi, sekilas kesurupan terpancar di matanya. Aku tak percaya, keluarga Du kita telah memimpikannya ini selama bertahun-tahun, dan hari ini akhirnya kita mengusir keluarga Lian dari kota Buyue, tetapi semua itu berkat seorang Du Fei.
Tian kau punya putra yang baik. Du Xuanfeng tersenyum tipis dan berkata, kakak Tian memang sangat berbakat sejak kecil. Tidak heran kalau dia punya putra seperti itu. Du Zentian mengangguk pelan. Setelah ragu sejenak, ia berbisik, sudahkah kau sampaikan hasil investigasi insiden kemarin? Mendengar ini, ekspresi Du Xuanfeng sedikit berubah. Setelah mengamati sekeliling sejenak, ia berbisik, aku sudah bertanya melalui berbagai sumber. Dua orang yang tiba-tiba muncul itu seharusnya bukan dari dinasti Daan kita. Kemungkinan besar mereka berasal dari sekte super di benua Xuanwu. Sepertinya identitas Xiao Ai jelas tidak sederhana, jadi sebaiknya kita berpura-pura tidak tahu apa-apa tentang masalah ini. Benua Xuanwu, sebuah sekte super. Ekspresi Du Zentian sedikit berubah sesaat sebelum ia tersenyum kecut dan berkata, kau benar. Kekuatan seperti kita mungkin bahkan kurang penting daripada seekor semut di mata orang lain. Berpura-pura tidak tahu adalah hasil terbaik. Kalau tidak, konsekuensinya bisa sangat buruk. Mengenai Fei Er, suruh semua orang untuk tidak mengatakan apa-apa. Mengenai kematian Duhan, katakan saja pada semua orang bahwa dia basmi diri. Mengenai apa yang orang lain pikirkan, kita tidak perlu khawatir. Ya, mendengar ini, Du Xuanfeng mengangguk sedikit. Dan, kalau tidak salah, Fei Er dan Qian Er sudah bertunangan, kan? Setelah menggosok alisnya sebentar, Du Zentian berbisik. Ya, apa maksud ayah? Wajah Du Xuanfeng berubah dan dia berkata perlahan. Wajah Du Zentian tampak gelisah. Ia mengetuk meja sejenak sebelum berkata dengan tenang, meskipun Fei Er hampir tidak bisa dianggap sebagai anggota keluarga Duku, dia mungkin tidak memiliki rasa memiliki terhadap keluarga ini. Jika Tian Er ada di sini, semuanya akan baik-baik saja, tetapi tanpa Tian Er. Jika keluarga Du kita ingin bangkit, sebagian besar harapan kita terletak pada Fei Er. Karena itu, kita harus menemukan sesuatu untuk mengikat hatinya. Sekalipun kita tidak bisa mengikat hatinya, setidaknya kita harus mempertahankannya. Dan pernikahan seharusnya menjadi hal terbaik. Kau mengerti maksudku? Seluruh tubuh Du Xuanfeng sedikit gemetar, dan setelah beberapa saat ia tertawa getir dan berkata, ini, aku juga tidak yakin. Kau tahu betul kepribadian Qian Er. Mengingat kepribadiannya, aku khawatir, dia tidak akan mau mendengarkan rencana kita. Lagi pula, dia sekarang dianggap memenuhi syarat untuk bergabung dengan keluarga Yun Suidu, jadi kita mungkin tidak bisa mengendalikannya. Untuk hal seperti ini, aku perlu memancing emosi mereka dan berargumen dengan mereka. Setidaknya aku harus mencobanya. Keluarga Du tidak punya banyak bakat bagus yang tersisa. Jika aku tidak mempertahankan dua orang hebat ini, apa masa depan keluarga Duku? Di sebelah barat keluarga Du, di halaman terpencil. Du Fei duduk bersila di halaman dan mengatur napasnya sejenak. Tak lama kemudian, ia membuka mulutnya sedikit dan memuntahkan seteguk darah. Setelah seteguk darah, wajah Du Fei tampak sedikit membaik. Dia perlahan-lahan mengalirkan energi sejati dalam tubuhnya dan merasakan luka-lukanya sedikit pulih, lalu dia perlahan-lahan menghela napas lega. Meskipun Du Fei terluka parah setelah pertarungan hidup dan mati, di bawah tekanan hidup dan mati, dia samar-samar merasa bahwa dia akan segera mampu menerobos. Setelah hari-hari ini, Du Fei secara alami memahami bahwa meskipun kartu truf penting, kekuatan sendiri adalah hal yang paling penting. Kekuatan Du Fei sebelumnya sudah berada di level seniman bela diri tingkat menengah tingkat 9. Jika dia bisa membuat terobosan lagi, dia mungkin akan menjadi seniman bela diri puncak tingkat 9. Itu tidak cukup. Du Fei mendesah dalam hati. Meskipun ia sangat tidak puas dengan kecepatan kultivasinya saat ini, ia tahu dalam hatinya bahwa ia tidak punya cara lain untuk meningkatkan kecepatan kultivasinya. Ia hanya bisa menantikan Rerun Dewa dan Wang dalam sebulan. Jika aku benar-benar mendapatkan Tiandi Yuandan yang legendaris, maka aku seharusnya bisa meningkatkan kekuatanku lebih besar lagi, kan? Saat ini, saya harus berusaha sekuat tenaga untuk meningkatkan kekuatan saya. Akan tetapi, apapun yang terjadi, hal yang benar untuk dilakukan adalah mengobati cedera Anda terlebih dahulu. Setelah memberi Xiaobei perintah untuk mengaktifkan sistem penyembuhan, Du Fei menarik napas dalam-dalam. Merasa luka di tubuhnya perlahan pulih, ia menghela napas lega. Ia ragu sejenak sebelum pikirannya sedikit tergerak. Tiba-tiba, sebuah cincin yang sangat indah muncul di telapak tangan Du Fei. Du Fei mendapatkan cincin ini setelah Gu Yun meninggal hari itu, dan Du Fei tidak pernah punya waktu untuk memeriksa apa yang ada di dalamnya. Tapi tentunya, mengingat identitas Gu Yun, hal-hal di dalamnya pasti tidak sesederhana itu, bukan? Sambil tertawa kecil, Du Fei perlahan memasukkan pikirannya ke dalam ring. Karena Gu Yun sudah meninggal,
jejak spiritual di cincin itu telah lama menghilang, jadi Du Fei memindai isinya hampir tanpa hambatan apapun. Setelah mengamati isi di dalamnya, wajah Du Fei menunjukkan sedikit kegembiraan. Kali ini, sepertinya ia tidak mengalami kerugian apapun. Gu Yun adalah orang yang sangat unik. Ia tidak menggunakan kartu kristal seperti orang lain, melainkan menyimpan seluruh kekayaannya dalam sebuah cincin penyimpanan. Du Fei meliriknya sekilas dan menemukan hampir 1 juta koin emas di dalamnya. Ia tak kuasa menahan diri untuk tidak mengecap bibirnya dengan takjub. Selain itu, ada beberapa ramuan obat yang tampak aneh dan berharga. Ramuan-ramuan ini seharusnya juga dikumpulkan oleh Gu Yun, dan dari sudut pandang ini, hal ini sesuai dengan identitasnya sebagai seorang alkemis. Selain itu, ada juga sebuah buku yang agak kuno yang disembunyikan di antara ramuan obat. Setelah Du Fei membolak-baliknya dengan santai, hatinya sedikit senang. Gulungan ini sebenarnya berisi beberapa resep ramuan umum. Meskipun tidak terlalu langka, resep-resep ini merupakan hal yang paling berharga bagi Du Fei, yang hanya tahu cara memurnikan satu jenis ramuan. Setelah membolak-baliknya, Du Fei menemukan bahwa sebagian besar resepnya adalah untuk ramuan tingkat 9. Sedangkan untuk resep ramuan tingkat 8, hanya ada 3. Sedangkan untuk yang lainnya, ia tidak menemukannya sama sekali. Tapi meski begitu, itu sudah cukup. Kematian Gu Yun memang pantas. Jika aku bisa merebut lebih banyak domba gemuk ini dari keluargaku di masa depan, bukankah aku akan kaya? Setelah mendesah dalam hati, Du Fei mengambil semua benda ini tanpa ragu, lalu bertepuk tangan pelan. Kali ini, 2 benda terakhir di dalam cincin itu muncul di tangan Du Fei. Kedua benda ini dibuat dalam kotak giok dan jelas sangat berharga. Du Fei ragu sejenak sebelum membuka kotak giok pertama dengan santai. Di dalam kotak giok itu, muncul sebuah gulungan dengan cahaya petir kemasan redup, dan di dalam gulungan yang agak kuno itu, terdapat beberapa karakter ungu besar yang membuat orang pusing. Seni bela diri tingkat 6, Meriam Chang Lei. Ketika melihat 7 kata ini, Du Fei tidak dapat menahan diri untuk tidak terkesiap. Meskipun, entah kenapa, Gu Yun sepertinya tidak berlatih sendiri, tapi seni bela diri tingkat 6 itu langka. Bahkan seluruh keluarga Du tidak memiliki gulungan seni bela diri tingkat 6. Dari sini, kita bisa tahu betapa langka dan berharganya seni bela diri tingkat 6 ini. Lagi pula, menurut beberapa legenda, bagi orang yang menguasai beberapa ilmu bela diri tingkat 6, tidaklah terlalu sulit untuk membasmi orang yang berada di atas levelnya, karena kekuatan ilmu bela diri tingkat 6 sudah tidak terbayangkan lagi. Keterampilan bela diri tingkat tinggi ini juga sangat penting bagi Du Fei. Lagi pula, yang paling ia butuhkan saat ini adalah kartu truf yang begitu kuat. Sambil tersenyum tipis, Du Fei membalikkan tangannya dan memasukkan benda itu ke dalam cincinnya, lalu matanya tertuju pada kotak giok lainnya. Hal pertama saja sudah membuatku sangat bersemangat. Aku penasaran, barang bagus apa lagi yang dikumpulkan Gu Yun. Ledakan, kotak giok kedua dihancurkan oleh Du Fei, dan apa yang muncul di depan Du Fei adalah pil ungu dengan cahaya petir redup. Ini pil guntur ungu. Tidak. Pil ini jauh lebih baik daripada pil guntur ungu. Menatap pil di tangannya yang memancarkan kilatan ungu samar, Du Fei merasa sedikit senang. Awalnya dia mengira dia telah kehilangan pil guntur ungu, tetapi tanpa diduga, dia mendapatkan sesuatu yang lebih baik sekarang. Xiao Bai, tahukah kamu apa ini? Du Fei menatap pil yang mengambang di telapak tangannya dan ragu sejenak sebelum berkata dengan ringan. Berbunyi, pencarian sistem sedang berlangsung. Pencarian sistem selesai, pemuatan data dimulai. Pil True Thunder, eliksir kelas 5, terbuat dari guntur yang turun selama 9 hari dan dipadukan dengan bahan-bahan obat berharga. Proses pemurnian dan resepnya belum diketahui. Jika Anda menggunakan kekuatan untuk menghancurkannya, Anda dapat memperoleh bahan-bahannya dan menganalisisnya. Peluang untuk mendapatkan resepnya sangat kecil. Amunisinya harus dihancurkan. Omong kosong. Tentu saja tidak. Du Fei sedikit melengkungkan bibirnya. Dia tidak bisa membayangkan kapan sistem yang tidak bisa diandalkan ini akan memiliki kemampuan ini lagi. Seolah merasakan pikiran Du Fei, suara mekanis Xiao Bai terdengar lagi seiring pertumbuhan Sang Master. Sistem terkadang akan memperbaiki dirinya sendiri, tetapi kecepatannya sangat lambat. Jika Sang Master perlu mempercepat perbaikan, ia perlu menemukan bagian-bagian sistem yang hilang. Dahi, mendengar ini, Du Fei tertegun sejenak, lalu tersenyum kecut. Siapa yang tahu apa bagian sistem yang hilang ini? Bahkan jika dia ingin mencarinya, dia tidak tahu harus mulai dari mana. Mengabaikan sistem yang tidak dapat diandalkan ini, Du Fei segera menemukan botol porselen, memasukkan pil ke dalamnya, dan melemparkannya ke dalam cincinnya sendiri.
Sedangkan untuk cincin Guyun, Du Fei ragu sejenak, lalu menggunakan energi sejatinya untuk menghancurkannya. Bagaimanapun juga, tidaklah baik untuk memberitahu orang-orang bahwa barang-barang Guyun jatuh ke tangannya. Jika seseorang dari Jun Wuzong datang memintanya, berdasarkan kekuatanku saat ini, tampaknya aku hanya bisa mengembalikan barang-barang itu kepada mereka dengan patuh. Du Fei tentu saja tidak ingin melakukan hal semacam ini. Xiao Bai, masukkan ini ke dalam sistem. Du Fei dengan santai mengeluarkan gulungan kuno dan memberi perintah dengan suara rendah. Mengikuti perintahnya, Xiao Bai tampak merespons, dan aliran informasi misterius langsung mengalir ke pikiran Du Fei. Setelah beberapa saat, sepertinya aliran informasi telah terekam oleh sistem. Du Fei enggan membuang gulungan itu, jadi ia menyimpannya kembali dan melanjutkan dengan tenang. Xiao Bai, di antara pil-pil baru yang kudapat, apakah ada yang cocok untukku sekarang? Ramuan tingkat 9, Xing Sui San, dapat menyembuhkan sebagian besar luka dan mempercepat pemulihan luka guru saat ini. Saya sarankan untuk memurnikannya. Ramuan yang dibutuhkan adalah sebagai berikut. Setelah dengan cepat menuliskan apa yang dibutuhkannya, Du Fei perlahan menegakkan punggungnya, dan setelah beberapa saat dia tidak bisa menahan senyum kecut. Sepertinya aku tidak akan beristirahat selama sisa bulan ini. Aku tidak hanya harus menyembuhkan lukaku, tetapi juga harus memurnikan pil. Aku juga harus meluangkan waktu untuk berlatih seni bela diri baru yang telah kupelajari. Mengenai pil True Thunder, jika aku bisa menggunakan metode pil campuran untuk memurnikannya ke dalam tubuhku, aku yakin itu juga akan membuat kekuatanku meroket, kan? Segala macam pikiran rumit muncul di benak Du Fei, membuatnya tersenyum getir. Namun, sesaat kemudian, ia mengulurkan tangan dan mengusap lembut wajahnya yang agak kaku, lalu perlahan berdiri. Selanjutnya, saya khawatir saya harus pergi ke rumah lelang Bu Yue terlebih dahulu. Siapa itu? Tepat saat pihak lainnya hendak pergi, dia tiba-tiba sedikit mengerutkan kening dan berkata dengan ringan. Apa yang baru saja dilakukannya memang agak memalukan, tetapi dia tidak pernah menyangka ada orang di keluarga Du yang berani memata-matainya. Beginikah caramu memperlakukan tunanganmu? Tepat saat Du Fei hendak mencari, tawa kecil tiba-tiba terdengar dari telinganya, lalu ia melihat sosok ungu seperti kupu-kupu, perlahan melayang ke halaman. Setelah mengamati sosok itu sejenak, Du Fei sedikit mengernyit dan bertanya, Dukian, kapan kamu datang? Yah, mungkin sejak kamu menatap tumpukan koin emas itu, kata gadis itu ringan sambil tersenyum manis. Mendengar ini, wajah Du Fei berkedut sedikit. Melihat perubahan ekspresi Du Fei, Dukian tersenyum lagi dan berkata, jangan khawatir, aku sama sekali tidak tertarik dengan barang-barangmu. Kau ceroboh sekali. Kalau aku tidak membantumu menyingkirkan beberapa orang tadi, siapa tahu berapa banyak orang yang akan tahu sekarang. Mendengar ini, Du Fei sedikit tertegun, dan sesaat kemudian perasaan sedih muncul di hatinya. Xiao Ai biasanya membantuku mengurus hal-hal ini setiap hari, dan aku sudah terbiasa. Namun, aku tidak menyangka akan berada dalam kondisi seperti ini setelah Xiao Ai pergi hanya sehari. Memikirkan hal ini, Du Fei merasa marah. Ia melambaikan tangannya dengan keras dan memukul sebuah batu besar di halaman. Sesaat kemudian, beberapa retakan halus muncul di batu itu, lalu batu itu runtuh dengan cepat. Di bawah tatapan tenang Dukian, setelah melemparkan telapak tangan ini, Du Fei perlahan menghela napas lega. Setelah menyapukan tatapan tenangnya ke arah Dukian, ia berkata dengan ringan, dalam hal ini, aku harus berterima kasih padamu, sepupu Dukian. Namun, kupikir kau muncul di sini tanpa alasan, jadi kurasa kau pasti punya tujuan, kan? Pintar. Aku sangat suka orang pintar. Berbicara dengan orang bodoh sungguh melelahkan. Dukian tersenyum tipis, aku datang ke sini hari ini untuk membicarakan sesuatu denganmu. Lagi pula, masalah ini akan sangat bermanfaat bagi kita berdua. Kurasa kau tidak akan menolak, kan? Ada apa? Tanya Du Fei dengan tenang tanpa mengubah ekspresinya. Dukian berjalan mengelilingi halaman dengan tangan terlipat. Setelah beberapa saat, ia berkata dengan tenang, kalau tidak salah, ayah dan kakekku seharusnya sedang membicarakan pernikahan kita sekarang. Tapi aku sebenarnya tidak ingin menikah denganmu, jadi aku datang untuk membicarakannya denganmu. Mendengar ini, Du Fei tertawa kaget dan berkata, kamu tidak mau menikah denganku, tapi kamu masih mencariku untuk membicarakannya. Apa masalahnya? Dukian berkata dengan tenang, kurasa kau mengerti bahwa keluarga ingin kau dan aku menikah sesegera mungkin. Mungkin karena mereka melihat potensimu dan ingin mengikatmu dengan keluarga Du ini. Tapi kurasa kau tidak berminat, kan? Sedangkan aku, meskipun menurutku kau cukup baik, sayang sekali aku terpaksa menikahimu seperti ini.
Aku tidak terlalu tertarik. Lagi pula, aku tidak suka berbagi pria dengan wanita lain. Kau mengerti? Du Fei mengerutkan kening dan berkata, maksudmu, jika aku menikahimu, aku tidak bisa memiliki wanita lain. Tidak, aku memintamu untuk menolaknya mentah-mentah. Du Qian tertegun. Aku berbeda denganmu. Lagi pula, aku tumbuh besar di keluarga, jadi sulit bagiku untuk menolak masalah ini mentah-mentah. Jadi, kupikir sebaiknya kau menolaknya. Dan masalah ini sejalan dengan posisi kita. Jangan bilang kau tidak mau. Apa manfaatnya? Setelah ragu sejenak, Du Fei tiba-tiba tersenyum tipis. Manfaat wajah Du Qian berubah, tampak luar biasa. Tentu saja, Du Fei mengangguk. Pernikahan ini diputuskan oleh ayahku. Aku tidak bisa menyerah begitu saja. Lagi pula, Nona Du Qian, kau cantik, aku juga seorang pria, hehe. Tak tahu malu. Mesum, mesum, wajah Du Qian berubah dan dia berteriak dengan suara rendah. Aku tunanganmu, kau tahu itu, kan? Du Fei tersenyum tipis. Jadi, kalau kau ingin aku memutuskan pertunanganmu, kau harus memberiku beberapa keuntungan, kan? Kalau tidak, bagaimana kalau kau sendiri yang menolaknya? Baiklah, katakan apa yang kau inginkan. Setelah menarik napas dalam-dalam, Du Qian berbisik. Tidurlah denganku satu malam saja. Enyahlah. Teriak Du Qian. Sesaat kemudian, ia melihat senyum tipis Du Fei di wajahnya, dan ia seolah menyadari sesuatu. Ia menghentakkan kakinya pelan dan berkata, Du Fei, kau percaya aku akan membasmimu? Cek-cek, membasmi suamimu sendiri? Kalau aku teriak-teriak kayak gitu, kayaknya keluarga Du kita bakal gempar deh. Du Fei tersenyum tipis dan membuat gestur berteriak keras. Orang menyebalkan, Du Qian menghentakkan kakinya lagi, lalu setelah beberapa saat dia menghela napas dan berkata, sepertinya jika aku tidak memberimu beberapa keuntungan, kamu mungkin tidak akan setuju. Jadi, silakan masuk. Du Fei tersenyum dan merentangkan tangannya dengan polos. Melihat ini, Du Qian menghela napas lagi, lalu berkata dengan tenang, kalau aku tidak salah, maka Long Aotian ada hubungannya erat dengan perseteruan darah keluargamu, kan? Mendengar ini, pupil mata Du Fei mengecil, dan setelah beberapa saat dia berkata dengan ringan lanjutkan. Keluarga Yun Sui Long awalnya hanyalah keluarga biasa-biasa saja di antara 5 keluarga Yun Sui. Namun, beberapa tahun yang lalu, Long Aotian menjadi murid seorang tokoh berpengaruh di Sekte Junwu. Meskipun tidak ada yang tahu murid siapa dia, statusnya di Sekte Junwu konon setara dengan tuan muda mereka. Dari sudut pandang ini, jika kau ingin menantang Long Aotian, itu sama saja dengan menantang seluruh Sekte Junwu. Dan perseteruan darahmu kemungkinan besar terkait dengan Sekte Junwu. Keluarga Yun Sui Du mungkin tahu tentang ini, tetapi mereka tidak akan melakukan apapun untuk seseorang yang mengkhianati keluarga Du. Pupil mata Du Fei berkedip lagi, dan setelah beberapa saat dia berkata dengan tenang, apalagi? Jika informasi yang kuterima benar, Guru Long Aotian kemungkinan besar hanya 3 orang Jun Rufei, pemimpin Sekte Junwu Wuxinyu, Tetua Agung Sekte Junwu dan mantan pemimpin legendaris yang masih hidup. Selain ketiga gurunya ini, mustahil dia memiliki status setinggi itu. Dan pria berbaju hitam yang membantai seluruh keluarga Dumu hari itu kemungkinan besar adalah salah satu dari ketiganya. Wajah Du Fei sedikit dingin setelah selesai berbicara. Setelah beberapa saat, ia menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan tenang, kabar baik. Ini menyelamatkanku dari kesulitan menyelidiki sendiri. Pertama, hancurkan keluarga Long, lalu hancurkan Junwu. Sepertinya jalan balas dendamku juga panjang. Setelah berpikir sejenak, Du Fei tersenyum tipis. Kalau begitu, aku setuju. Hal-hal seperti menikah dan punya anak bukanlah sesuatu yang bisa kau lakukan sekarang. Mendengar ini, ekspresi Du Qian sedikit berubah. Setelah beberapa saat, ia tersenyum tipis. Jadi, kaulah Du Fei di hatiku. Jika kau mengorbankan segalanya demi sedikit hasrat es asteriskual, maka aku, Du Qian, akan menjadi orang pertama yang memandang rendahmu. Setelah berkata demikian, Du Qian bergerak sedikit dan menghilang ke dalam halaman, meninggalkan Du Fei sendirian, sedikit mengerutkan kening. Pagi-pagi sekali di luar kota selalu tampak agak luar biasa berisik. Berjalan perlahan di jalan, menatap mata penuh kekaguman itu, Du Fei hanya bisa berpura-pura tidak melihatnya. Lagi pula, setelah beberapa kejadian, popularitas Du Fei di kota Buyue telah mencapai puncaknya. Sangat sulit menemukan seseorang yang tidak mengenalnya. Setelah berjalan-jalan santai di kota Buyue, Du Fei menuju tujuannya, rumah lelang Buyue. Namun, kali ini ia tidak mengenakan jubah hitam seperti biasanya, melainkan hanya berjalan santai. Ketika mereka melihat Du Fei,
para penjaga di pintu rumah lelang jelas mengenalinya. Mereka bahkan tidak perlu mengatakan apa-apa kali ini dan segera mengatur perawatan terbaik untuk Du Fei. Lagi pula, dua kata Du Fei sekarang mewakili sesuatu di kota Buyue. Siapapun pasti akan mengerti. Hahaha, aku tidak menyangka Tuan Muda Du Fei yang datang berkunjung. Guru kami yang terhormat sering datang untuk mengurus urusan kami, tapi ini pertama kalinya Tuan Muda Du Fei datang sendiri. Maaf aku tidak datang untuk menyambutnya kali ini. Di ruang VIP, Yuan Hong duduk di kursi dan membungkuk sedikit sambil tersenyum di wajahnya. Haha, pelayan Yuan, sopan sekali. Du Fei tersenyum kecil dalam hati, tetapi tidak menunjukkan apa-apa. Ia hanya berkata dengan enteng, saya dengar dari Tuan bahwa pelayan Yuan orangnya lugas. Kalau Tuan butuh sesuatu, datanglah ke pelayan Yuan. Pelayan Yuan pasti akan menghargai kita. Haha, tentu saja, aku hanya tidak tahu apa yang Tuan Du inginkan kata Yuan Hong sambil tersenyum. Du Fei dengan santai merogoh sakunya sebelum mengeluarkan selembar kulit domba lembut dan melemparkannya ke atas meja. Ia tersenyum tipis dan berkata, saya harap pelayan Yuan bisa menyiapkan barang-barang ini untuk saya. Jika saya mencarinya sendiri, mungkin akan memakan waktu lama. Mendengar ini, Yuan Hong mengambil kulit domba yang lembut itu dan memeriksanya dengan saksama selama beberapa detik. Raut terkejut muncul di wajahnya. Ia kemudian melirik Du Fei dengan tatapan yang agak aneh dan berbisik, Tuan Muda Du, maafkan saya karena terlalu banyak bicara. Melihat persiapan Tuan Muda Du, selain memurnikan banyak pil, beliau juga berencana untuk melakukan perjalanan jauh. Setelah memuji penglihatan baik pria ini dalam hatinya, Du Fei berkata dengan tenang, baiklah, aku membutuhkan ramuan ini untuk keperluanku sendiri. Soal keluar, tolong minta pelayan Yuan untuk merahasiakannya. Haha, balai lelang kami selalu berhati-hati, jadi tenanglah, Tuan Muda Du. Tapi kalau Tuan Muda Du mau keluar, beliau masih kekurangan beberapa barang, seperti air bersih, makanan kering, tenda, bubuk anti serangga, dan sumbu. Meskipun barang-barang ini sepertinya tidak terlalu berguna, lebih baik menyiapkannya kalau mau keluar. Apa tuanmu tidak memberi instruksi? Yuan Hong melirik Du Fei dengan santai, lalu berkata ringan dengan senyum tipis di wajahnya. Mendengar ini, jantung Du Fei berdebar kencang, tetapi ekspresinya tetap tidak berubah. Ia hanya tersenyum dan berkata, begitu. Terima kasih banyak atas bimbingan Anda, pelayan Yuan. Guru pergi setelah memberi saya satu instruksi saja, dan saya tidak punya pengalaman bepergian. Jadi, pelayan Yuan, tolong beri saya bimbingan, agar saya tidak membutuhkan yang lain. Mendengar ini, Yuan Hong tampak sedikit mengendurkan kewaspadaannya. Setelah mengangguk pelan, ia tersenyum dan berkata, kalau begitu, saya akan berinisiatif menambahkan beberapa hal untuk Tuan Du. Mengenai hal-hal ini, saya akan memerintahkan orang-orang untuk mempersiapkannya sesegera mungkin. Du Fei mengangguk perlahan, ragu sejenak, lalu tersenyum lagi dan berkata, selain itu, ada dua hal lagi yang ingin saya tanyakan kepada Anda, Tuan Yuan. Pertama, cincin penyimpanan saya sepertinya terlalu kecil, dan saya ingin menukarnya dengan yang lebih berkualitas. Selain itu, bisakah Anda membantu saya menukar koin emas ini dengan kartu kristal, Tuan Yuan? Saat berbicara, pikiran Du Fei bergerak sedikit, dan tiba-tiba setumpuk koin emas memenuhi ruangan dengan berantakan. Melihat koin-koin emas yang tiba-tiba muncul, wajah Yuan Hong sedikit berkedut. Ia secara alami dapat merasakan kekuatan mental yang dahsyat tadi, dan secara alami memahami bahwa gerakan Du Fei memiliki sedikit kesan demonstratif di dalamnya. Saat itu, ia tersenyum tipis dan berkata, ini semua masalah sepele. Kalau begitu, saya akan mengirim seseorang untuk menanganinya. Tuan Du, mohon tunggu sebentar. Sambil berbicara, Yuan Hong melambaikan tangannya pelan, dan dalam waktu kurang dari sesaat, koin-koin emas yang tersusun rapat itu terkumpul di dalam cincinnya. Haha, kalau dipikir-pikir, tuanmu pernah menitipkan sesuatu untuk dilelang kepada kita. Sekarang hasilnya sudah keluar. Aku penasaran berapa banyak yang dia dapatkan. Setelah menatap Du Fei cukup lama, Yuan Hong tersenyum tipis. Kalau begitu, tolong suruh manajer menyelesaikan masalah ini bersama-sama. Bagaimana? Du Fei merenung sejenak dan berkata dengan ringan. Haha, wajar saja kalau begitu. Saya malu mengatakan ini, Tuan Du Fei. Saya sangat mengagumi guru Anda. Entah kapan saya akan punya waktu untuk belajar darinya lagi. Setelah hening sejenak, Yuan Hong tersenyum tipis. Sulit untuk mengatakannya. Tuan tidak mengatakan apa yang akan dilakukannya kali ini. Saya tidak bisa berkata banyak tentang ini, jadi saya hanya bisa meminta maaf kepada manajer Yuan. Namun,
Apapun yang terjadi, jika Anda bertemu Tuan, saya pasti akan menyampaikan harapan baik dari manajer kepadanya. Du Fei mengangguk sedikit dan berkata dengan ringan. Kalau begitu, terima kasih banyak, Tuan Du Fei. Setelah mengatakan itu, keduanya tampak tak punya apa-apa lagi untuk dikatakan. Untungnya, sesaat kemudian, seorang pelayan dengan cepat membawakan nampan perak ke ruangan. Setelah dengan santai memberi isyarat kepada pelayan untuk mendorongnya, Yuan Hong dengan santai menarik syal sutra di piring perak, memperlihatkan dua benda di dalamnya. Ia kemudian menunjuk sebuah cincin kuno yang memancarkan cahaya hitam samar dan berkata perlahan, Tuan Muda Du, cincin ini disebut cincin roh hitam. Cincin ini memiliki ruang yang sangat luas di dalamnya, mungkin lebih dari 10 kali ukuran cincin Anda. Saya telah memasukkan semua yang dibutuhkan Tuan Muda Du Fei ke dalamnya. Kartu kristal ungu ini adalah barang paling premium yang dapat ditawarkan oleh balai lelang kami. Kartu ini berisi hasil lelang Tuan Anda dan koin emas yang Anda tukarkan. Saya telah menyetorkan sisa dana ke dalam kartu ini. Silakan lihat, Tuan Muda Du. Du Fei dengan santai mengambil kedua barang itu dan setelah memeriksanya, ia meletakkannya di tangannya sambil tersenyum tipis dan berkata sambil tersenyum maaf merepotkan Tuan Yuan dengan urusan hari ini. Jika Tuan Yuan membutuhkan bantuan di masa mendatang, saya pasti akan menghubungi Tuan lagi. Haha, Tuan Du Fei, apa yang kau bicarakan seharusnya kau yang mengurus urusan kami. Du Fei mengangguk acuh tak acuh, tetapi ia tidak berniat melanjutkan omong kosongnya. Ia malah perlahan berdiri dan berkata dengan ringan, kalau begitu, aku pergi dulu. Tidak perlu mengantarmu pergi. Mendengar ini, Yuan Hong berdiri, membungkuk sedikit, dan berkata dengan ringan. Baru setelah keluar dari rumah lelang, Du Fei perlahan menghela napas lega. Tidak seperti kali sebelumnya dia datang, Du Fei tidak menyembunyikan identitasnya kali ini, jadi sikap Yuan Hong sangat berbeda. Tetapi apapun yang terjadi, dilihat dari situasi saat ini, aku seharusnya sudah berhasil mengamankan identitas sebagai murid seorang alkemis misterius. Dengan identitas ini, segalanya mungkin akan menjadi jauh lebih mudah di masa mendatang, bukan? Dengan mentalitas ini, Du Fei berjalan perlahan menuju keluarga Du. Masih banyak hal yang harus dia lakukan selanjutnya. Tapi meski begitu, tak apa-apa untuk mengambil cuti, kan? Ia berjalan perlahan memasuki rumah keluarga Du. Setelah beberapa langkah, ia melihat beberapa pelayan datang dengan cepat. Mereka membungkuk sedikit dan berkata, Tuan Du Fei, kepala keluarga telah lama mencari Anda. Mereka semua menunggu Anda di aula. Patriark mencariku. Pikiran Du Fei sedikit berubah, dan dia sudah mengerti apa yang sedang terjadi. Dia hanya mengangguk kecil dan berkata ringan, pimpin jalan. Haha, Fei apa kamu cukup istirahat 2 hari ini? Apa tidak ada orang buta yang datang ke rumahmu untuk membuat masalah? Di aula pertemuan keluarga Du Zentian, yang duduk di tengah, melihat Du Fei masuk, tetapi tiba-tiba tertawa dan berkata dengan ringan. Mendengar ini, Du Fei tersenyum dan berkata, terima kasih atas perhatianmu, Tuan Patriark. Namun, kurasa tak ada lagi yang berani melakukan hal seperti itu, jadi aku sudah beristirahat dengan cukup selama 2 hari terakhir. Namun, saat aku bertarung dengan Gu Yun hari itu, meskipun aku hampir membasminya, aku terluka parah. Jadi, jika Tuan Patriark tidak ada kegiatan lain hari ini, aku harus melanjutkan penyembuhanku. Du Xuan Feng, yang duduk di bawah, terbatuk ringan dan berkata dengan tenang, Fei karena kepala keluarga memanggilmu ke sini, pasti ada yang perlu dibicarakan. Meskipun lukamu juga serius, tidak masalah jika kau menunggu sedikit lebih lama, kan? Mendengar Du Xuan Feng berbicara, Du Fei tidak bisa menolak, jadi dia hanya bisa mengangguk sedikit dan kemudian duduk di kursinya. Setelah melirik sekilas ke arah Dukian di samping mereka, keduanya menunjukkan ekspresi penuh pengertian di wajah mereka. Seketika, Du Fei melirik sekelilingnya lagi. Setelah beberapa saat, ia tak kuasa menahan diri untuk sedikit mengernyit. Sepertinya selain beberapa anggota inti keluarga Du yang sedang pergi berlatih, semua orang penting keluarga Du hadir. Tampaknya masalah hari ini tidak mudah untuk ditangani. Memikirkan hal ini, Du Fei mengusap dahinya pelan dengan tangannya, merasakan sakit kepala yang teramat sangat. Haha, Fei Du Zentian menatap Du Fei dengan saksama beberapa kali sebelum berkata dengan tenang, aku mendengar beberapa rumor akhir-akhir ini. Ini tentang seorang alkemis misterius yang muncul di kota Buyue kita beberapa bulan yang lalu. Apakah orang itu gurumu? Mendengar ini, mulut Du Fei berkedut, dan sesaat kemudian, raut wajahnya tampak tak berdaya. Ia berdiri dan membungkuk, berkata, awalnya,
masalah ini sangat rahasia, dan tuanku tidak mengizinkanku mengungkapkannya. Namun karena Patriark telah bertanya, aku mau tidak mau menjawab. Ya, orang ini adalah tuanku. Namun, status tuanku istimewa, dan beliau tidak mengizinkanku menunjukkan namanya, jadi aku tidak bisa memberitahumu nama tuanku. Namun, kupikir dengan kebijaksanaan Patriark, beliau mungkin sudah menebak siapa tuanku. Mendengar ini, tubuh Du Zentian bergetar sedikit, dan sesaat kemudian matanya bertemu dengan mata Du Xuanfeng. Tidak banyak alkemis dengan perilaku misterius seperti itu di dinasti Daan. Mungkinkah monster tua itu? Ketika mereka memikirkan hal ini, kengerian melintas di wajah mereka. Dalam sekejap, berbagai pikiran berkelebat di benak mereka. Setelah beberapa saat, Du Zentian tersenyum tipis dan berkata, begitu. Karena kamu, Fei Er, tidak bisa mengatakannya, kami tidak bisa bertanya lagi. Kami juga akan mencegah orang-orang di luar kota menyebarkan berita ini. Fei Er, jangan khawatir. Kalau begitu, terima kasih banyak, Tuan keluarga. Du Fei tersenyum tipis dan membungkuk sedikit. Baiklah, aku memanggilmu ke sini hari ini untuk urusan lain. Du Zentian melirik Du Fei dengan senyum tipis, lalu melanjutkan dengan tenang, awalnya, masalah ini tidak membutuhkan perhatianku, tapi Fei Er, status dan posisimu berbeda sekarang. Ada beberapa hal yang mungkin tidak bisa kukatakan tanpa saranku. Aku sudah lama tahu kau dan Qian Er bertunangan. Tapi Qian Er pemalu, jadi aku tidak pernah memberitahunya. Tapi sekarang waktunya tepat, dan kalian berdua sudah tidak muda lagi, jadi bagaimana kalau kita selesaikan masalah ini dulu? Mendengar ini, terjadilah ledakan tatapan aneh di aula. Meskipun Du Qian tidak memiliki reputasi di keluarga Du, generasi muda yang tak terhitung jumlahnya di keluarga Du telah menganggapnya sebagai dewi di hati mereka dan tidak berani menghujatnya. Namun, tanpa diduga, Du Zentian mengucapkan kata-kata seperti itu hari ini. Untuk sesaat, banyak orang sedikit tercengang. Namun, perasaan ini segera berubah menjadi ketidakberdayaan. Jika kekuatanku sebagus Du Fei, aku pasti memenuhi syarat, kan? Tapi membandingkan kekuatanku dengan Du Fei saat ini, sebaiknya aku tidur saja. Meskipun dia sudah menduga bahwa apa yang dilakukan Du Zentian hari ini kemungkinan besar adalah masalah ini, Du Fei tidak menyangka dia akan bersikap begitu terus terang. Saat itu, ia hanya bisa menghela napas dan berbisik, Tuan Patriark, bukan Du Fei yang tidak mau. Hanya saja keberadaan ayahku masih belum diketahui. Jika aku tidak menyelamatkan ayahku, Du Fei tidak ingin memikirkan hal-hal ini. Jadi, mohon maafkan aku, Tuan Patriark. Benarkah Du Zentian mengelus jenggotnya pelan, lalu menghela napas sejenak, Tian Er beruntung punya putra sepertimu. Kau benar, ini salahku karena tidak mempertimbangkannya. Tapi Fei Er, tahukah kau ada 3 jenis perilaku tidak berbakti, dan yang terburuk adalah tidak punya keturunan. Kurasa kalaupun Tian Er tahu tentang ini, dia pasti tidak akan menolak. Mungkin dia bahkan berharap kau memberinya cucu. Lagi pula, pernikahan ini diputuskan oleh dia dan Xuan Feng, kan? Mendengar ini, ekspresi Du Fei sedikit berubah lagi, dan dia tidak tahu apa yang dia rasakan. Dia melirik Du Qian, yang ekspresinya tenang. Mengingat apa yang telah dia janjikan, dia menghela napas tak berdaya dan berkata, aku tidak keberatan dengan masalah ini. Jika ayahku ada di sini, tentu saja aku tidak akan menolak, tetapi saat ini, aku benar-benar tidak ingin. Lagi pula, sepupu Du Qian sangat luar biasa, aku khawatir aku tidak layak untuknya. Tidak layak wajah Du Zentian berubah, dan ia berkata dengan dingin, saat kau dan Qian Er bertunangan, kau dikenal sebagai pecundang. Hanya sedikit orang di keluarga Du yang mengagumimu, dan Qian Er sama sekali tidak membencimu. Sekarang, kau bilang begitu. Apa kau pikir Qian Er tidak layak untukmu? Kalau begitu, pergi saja. Keluarga Duku tidak membutuhkan orang sepertimu untuk menikahi putri kami yang paling luar biasa. Tapi ingat, kalau kau pergi, mulai sekarang, kau bukan lagi anggota keluarga Duku. Mendengar ini, sudut mulut Du Fei sedikit berkedut lagi. Ia belum pernah merasa memiliki keluarga Du, jadi pernyataan ini cukup tepat untuknya. Namun, mengingat keinginan ayahnya seumur hidup untuk kembali ke keluarga Du, ia merasakan perasaan aneh di hatinya. Setelah ragu sejenak, Du Fei menghela napas dan berkata, Tuan Patriark, aku sungguh tidak bermaksud begitu. Kurasa tidak ada orang yang tidak ingin memiliki istri secantik Du Qian. Tapi kau tahu apa yang terjadi di arena hari itu? Xiao Ai melakukan ini untukku. Bagaimana mungkin aku mengecewakannya jika aku melakukan itu? Bukankah aku akan dianggap tidak setia dan tidak benar?
Xiao Ai masuk akal. Du Zentian mengangguk pelan. Xiao Ai memang gadis yang baik, tidak ada yang salah dengan itu. Tapi, tidak apa-apa kalau seorang pria menikahi lebih dari satu wanita. Kau nikahi Qian Er sekarang, lalu cari Xiao Ai dan nikahi dia nanti. Kau tidak akan mengecewakannya, kan? Atau, kalau kau pikir kuil kecil keluarga Du kita sudah tidak bisa lagi menampung Dewa Agung ini, katakan saja langsung. Tidak perlu bersikap seperti ini. Du Zhenfeng di samping tiba-tiba mencibir dan berkata dengan ringan. Melihat orang ini masih mencari masalah saat ini, Du Fei tak kuasa menahan senyum getir. Ia perlahan berbalik, melirik Du Qian dengan tatapan sedikit meminta maaf, lalu berbalik dan berkata dengan suara berat karena kepala keluarga berkata begitu, Du Fei tidak punya alasan untuk menolak. Namun, aku punya satu permintaan lagi, tolong setujui. Katamu, kata Du Zentian ringan, pernikahan dengan suster Du Qian bisa diatur. Tapi aku tidak akan menikah sampai ayahku diselamatkan. Dan selama periode ini, jika suster Du Qian bertemu seseorang yang disukainya, aku akan berinisiatif untuk membatalkan pertunangan dan tidak akan pernah menundanya. Bagaimana? Du Fei ragu sejenak dan berbisik. Maksudmu kau tidak akan menikah kalau Tian Er tidak ada, kan, kata Du Zentian dengan marah sambil mengibaskan lengan bajunya. Baik, saya harap kepala keluarga bisa mengerti. Du Fei membungkuk dan berkata dengan suara rendah. Aku mengerti. Wajah Du Zentian sedikit berubah. Setelah beberapa saat, ia tiba-tiba membalik meja dan pergi. Maumu. Setelah mengatakan itu, Du Zentian melangkah ke aula belakang. Du Xuanfeng ragu sejenak sebelum perlahan mengikutinya. Tuan, apakah ini baik-baik saja? Du Xuanfeng ragu sejenak dan berbicara ringan. Apa yang benar atau salah? Kemarahan Du Zentian mereda sepenuhnya saat ia berkata dengan tenang. Kejadian hari ini jelas menunjukkan bahwa kedua orang menyebalkan kecil itu telah bersekutu. Bisakah kita benar-benar memaksa mereka menikah? Namun, sekarang setelah gelarnya ditetapkan, Du Fei tidak bisa lepas. Selama kau mengawasinya dengan ketat, Qian Er, aku rasa Fei Er tidak bisa mengabaikan semuanya begitu saja. Ini seperti menerbangkan layang-layang. Sejauh apapun kau menerbangkannya, selama kau memegang talinya, semuanya baik-baik saja. Ya, kepala keluarga memang bijaksana. Ekspresi Du Xuanfeng sedikit berubah, lalu setelah beberapa saat ia mengangguk ringan dan berkata sambil tersenyum. Kita akhiri saja seperti ini. Sepertinya masalah ini tidak bisa terburu-buru. Kita akhiri saja seperti ini. Kalau kita memancing pemberontakan kedua bocah kecil itu, akan lebih banyak masalah daripada untungnya. Du Zentian menghela napas lega, lalu perlahan berjalan menuju halaman belakang. Du Fei, apa maksudmu? Du Qiancai berjalan perlahan ke arah Du Fei, yang memiliki ekspresi agak muram di wajahnya, dan berkata dengan suara rendah sambil menekan. Apa gunanya kau lihat sikap kepala keluarga? Kalau aku tidak setuju, siapa yang tahu apa konsekuensinya? Meskipun aku tidak peduli dengan status keluarga Du, ayahku peduli. Kita tidak bisa kehilangan gambaran besar demi hal-hal kecil, kan? Du Fei berkata dengan tenang, tapi kau juga tidak akan rugi. Selama kau bertemu seseorang yang kau sukai, pertunangan denganku akan dibatalkan, kan? Bagaimana jika aku tidak bertemu seseorang yang aku suka? Du Qian mencibir dan berkata dengan ringan. Kalau begitu, kau harus menikah denganku dengan berat hati. Tapi jangan khawatir, aku tidak tertarik padamu. Du Fei menggelengkan kepalanya perlahan, lagi pula, aku sedang tidak mood sekarang. Ayo putus, ayo putus. Di sebuah gua terpencil di belakang gunung keluarga Du. Du Fei duduk bersila di dalam gua, perlahan-lahan mengalirkan ki di tubuhnya. Setelah beberapa saat, ia menyebarkan ki di tubuhnya. Kemudian, ia dengan cepat mengetuk alisnya dengan jari-jarinya, dan kekuatan spiritual samar langsung menyebar. Karena Xiao Ai sudah tiada, Du Fei tidak berani berlatih di halaman rumahnya sendiri seperti sebelumnya. Lagi pula, ia tidak bisa menemukan siapapun di keluarga Du yang benar-benar bisa ia percayai. Setelah berlatih perlahan untuk waktu yang lama, Du Fei perlahan-lahan menghilangkan energi spiritualnya. Kemudian, alisnya sedikit berkerut dan ia memuntahkan seteguk darah lagi. Sepertinya luka di tubuhku tidak bisa pulih secepat ini. Awalnya aku ingin mencoba dan melihat apakah aku bisa melewatinya sendiri. Sambil menggelengkan kepala dan tersenyum pahit, Du Fei menggerakkan pikirannya sedikit, dan tiba-tiba kuali obat kuno muncul di hadapannya, lalu beberapa ramuan obat beterbangan dengan cepat. Xiao Bai, beritahu aku cara membuat bubuk penambah darah. Berbunyi. Perintah diterima, pemuatan data dimulai, bubuk Xingsui, ramuan kelas 9. Bahan-bahan yang dibutuhkan adalah benih kabut darah, teratai putih, inti bambu tengah malam, dan embun beku daun musim gugur.
Metode pemurniannya adalah sebagai berikut. Saat suara elektronik dingin itu bergema, Du Fei perlahan menutup matanya, dan dalam kesadarannya, sesosok ilusi tiba-tiba muncul, dan dia mulai perlahan-lahan memurnikan ramuan seperti yang tercatat dalam resep ramuan. Setelah menatapnya beberapa saat dengan kerutan di wajahnya, Du Fei sudah memahami metode pemurnian bubuk Xingxue dengan sangat jelas. Saat ini, ia bukan lagi seorang pemula dalam alkimia, dan metode pemurnian bubuk Xingxue jelas jauh lebih mudah daripada pil Sisui. Pikiran Du Fei sedikit tergerak, dan ia telah keluar dari ruang pelatihan, dan kuali obat kuno juga melayang di depannya di bawah kendalinya. Kabut darah, teratai putih, inti bambu tengah malam, embun beku daun musim gugur. Saat Du Fei bergumam pada dirinya sendiri, benda-benda ini terbang ke dalam kuali obat dengan kecepatan tinggi. Pikiran Du Fei juga bergerak sedikit, dan energi sejati di tubuhnya segera dituangkan ke dalam kuali obat, lalu berubah menjadi api redup dan terbakar. Metode pemurnian bubuk Xingxue ini berbeda dengan Sisui dan proses pemurnian ini membutuhkan pemurnian bahan obat secara bersamaan, kemudian menghasilkan bubuk berwarna darah. Dalam arti tertentu, ini bukan lagi ramuan murni. Namun, menurut petunjuk untuk Xingxue-san, benda ini memiliki efek penyembuhan yang sangat baik. Sambil menyipitkan mata, ia menatap api di dalam kuali obat. Ketika ia melihat kabut darah, teratai putih, inti bambu tengah malam, dan embun beku daun musim gugur perlahan berubah menjadi sari, Du Fei bertepuk tangan. Tiba-tiba, api yang lebih besar melonjak, dan kuali obat juga mengeluarkan semburan suara cici-cici yang membakar. Kemudian, gelombang aroma obat perlahan terpancar. Ledakan, saat Du Fei menjentikkan tangannya, kuali obat bergoyang sedikit lalu berhenti. Aroma obat perlahan tercium, melayang di udara. Apakah ini bubuk pengaktif darah? Melihat bubuk berwarna agak merah di dalam kuali obat, Du Fei tersenyum tipis. Setelah beberapa saat, ia menyapu bubuk itu dengan tangannya, dan seketika bubuk seukuran kuku jari masuk ke mulutnya. Saat bubuk itu masuk ke mulutnya, Du Fei merasakan sedikit getaran di sekujur tubuhnya. Sesaat kemudian, aliran udara panas yang aneh mulai bersirkulasi di dalam tubuhnya, dan sirkulasi ini tampaknya mempercepat aliran qi-nya. Dan saat ia berlari, bagian-bagian tubuhnya yang rusak tampak perlahan membaik. Bubuk pengalir darah ini sangat bagus. Sepertinya aku perlu mengolahnya untuk keadaan darurat. Ada juga beberapa pil detoksifikasi. Kurasa pil-pil itu juga termasuk dalam pil kelas 9. Pil pembersih sumsum tulang juga perlu diolah dalam jumlah besar. Selain untuk digunakan sendiri, kurasa terkadang bisa digunakan sebagai uang. Setelah berpikir sejenak dalam benaknya, Du Fei meneguk lagi bubuk pengaktif darah dan segera mulai menyembuhkan lukanya dengan cepat. Harus saya akui, efek Xingxue-san ini sangat baik. Cedera yang awalnya diperkirakan akan sembuh dalam waktu setengah bulan, pada dasarnya sembuh dalam waktu kurang dari 3 hari berkat efek Xingxue-san ini. Du Fei juga mendapatkan waktu dan mulai memurnikan sejumlah besar pil. Bagi Du Fei saat ini, memurnikan beberapa pil kelas 9 bukan lagi hal yang sulit. Lagi pula, ia sekarang hampir tidak bisa dianggap sebagai alkemis kelas 9. Setelah bekerja hampir siang dan malam, tak lama kemudian semua ramuan yang telah disiapkan habis oleh Du Fei. Melihat botol-botol obat yang penuh sesak di depannya, Du Fei memasukkannya ke dalam cincin roh hitamnya dengan sangat puas. Dengan semua ini, perjalanan ke Rerun Dewa Raja dan terasa sedikit lebih aman. Larut malam, di belakang gunung. Ledakan. Terdengar ledakan keras, dan sebuah lubang besar tiba-tiba muncul di antara semak-semak yang lebat. Petir menyambar lubang itu, seolah-olah tersambar petir. Berdiri di tepi lubang besar, menatap lubang di depannya, ekspresi Du Fei cukup menarik. 3 hari yang lalu, setelah gagal menyempurnakan pil petir sejati menggunakan metode pil campuran, Du Fei telah mengincar meriam guntur Chang tingkat 6. Kini, setelah berlatih di ruang pelatihan dan mendapatkan wawasannya sendiri, ia hampir tidak bisa menggunakan teknik ini. Namun, dibandingkan dengan kekuatan yang ditunjukkan oleh hantu di ruang pelatihan, tampaknya kekuatan yang bisa ia lepaskan kurang dari 1/10-nya. Seni bela diri di dunia juga terbagi menjadi 3 tingkatan dan 9 tingkatan. Seni bela diri tingkat 79 secara kolektif dikenal sebagai tingkat master, seni bela diri tingkat 46 dikenal sebagai tingkat venerable, dan seni bela diri tingkat 13 dikenal sebagai tingkat Sein. Meskipun kesenjangan antara berbagai tingkatan seni bela diri dalam satu level sudah sangat besar, kesenjangan antara berbagai level bahkan lebih besar lagi. Sama seperti seni bela diri tingkat 7 dan seni bela diri tingkat 6, meskipun hanya ada satu perbedaan tingkat, perbedaan kekuatannya sangat besar. Dengan kekuatan Du Fei,
jika bukan karena bantuan sistem, dia mungkin tidak akan bisa berlatih seni bela diri tingkat 6 ini. Sejauh ini, Du Fei juga sedikit mengerti mengapa Gu Yun tidak menggunakan seni bela diri tingkat 6, meriam Chang Lei, hari itu. Karena dia tidak bisa menguasai seni bela diri ini. Kalau dia bisa menguasai jurus ini, maka berapapun kartu yang kumiliki, kemungkinan besar aku akan kalah. Coba lagi. Sambil mendesah dalam hati, tangan kanan Du Fei telah berubah menjadi beberapa tanda misterius, lalu ia menepuknya pelan di depannya. Dengan gerakannya, kilat samar langsung mengembun di depannya. Namun, kilatan-kilatan cahaya ini hanyalah ilusi dari energi sejati Du Fei, dan terasa agak tidak nyata. Petir yang terkondensasi membentuk bola ilusi, yang seolah berisi sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya. Bola itu terus berubah bentuk, menyebabkan udara di sekitarnya berderit terus-menerus, tampak sangat aneh. Namun, dari bola yang tampak aneh ini, terpancar kekuatan penindas yang sangat kuat. Diperkirakan orang biasa tidak akan mampu menahan kekuatan penindas tersebut. Petir ungu hitam menyambar terus-menerus, dan tekanan yang seakan-akan langit runtuh terus mengalir keluar. Sesekali kawanan binatang buas di gunung belakang tampaknya merasakan sesuatu saat ini, dan mereka semua tergeletak di tanah, gemetar terus-menerus. Menyipitkan mata dan menatap bola petir di depannya, Du Fei kembali mendesah dalam hati. Sekeras apapun ia mengerahkan upayanya, bahkan dengan bantuan kekuatan pil pemusat pikiran, tampaknya ia tak mampu meningkatkan kekuatan meriam Chang Lei. Sepertinya mengerahkan 10% saja dari kekuatannya sudah merupakan batasnya. Namun, Du Fei memahami poin utamanya. Secara umum, untuk berlatih seni bela diri tingkat tinggi, seseorang harus setidaknya menjadi seniman bela diri tingkat 7, dan untuk menguasainya sepenuhnya, seseorang harus setidaknya menjadi seniman bela diri tingkat 6. Sebagai seniman bela diri kelas 9, saya cukup beruntung dapat menguasai dasar-dasar seni bela diri kelas 6 ini. Terlebih lagi, dilihat dari khasiat meriam Chang Lei ini, jelas cocok untuk orang yang mengolah ki sejati atribut guntur. Ki sejati yang saya olah adalah atribut air, yang tidak cocok. Du Fei yakin jika dia bisa mengolah ki sejati yang dikaitkan dengan petir, atau memurnikan pil petir sejati, dia mungkin bisa mengeluarkan sedikit lebih banyak kekuatan dari jurus ini. Sambil mendesah pelan, Du Fei mengayunkan tangan kanannya dengan keras, dan bola petir ungu yang melayang di depannya tiba-tiba meledak dan mendarat dengan keras di atas batu besar. Ledakan. Dalam sekejap mata, batu besar itu hancur menjadi bubuk, dan bahkan beberapa retakan dalam tercipta di tanah. Melihat pemandangan ini, Du Fei menghela napas lagi, seolah-olah kekuatan jurus yang digunakannya benar-benar terbatas sampai sejauh ini. Namun meski begitu, jurus ini sedikit lebih tajam dibanding jurus dan jari Suanyin yang dikuasainya, sehingga bisa dijadikan kartu truf yang ampuh. Saat ia berlatih setiap hari, Du Fei menjadi yakin bahwa gerakan ini pada akhirnya akan menjadi lebih kuat di tangannya. Du Fei mendesah pelan dan bertepuk tangan pelan. Energi sejati yang mendidih di tubuhnya langsung berhenti. Ia dengan santai menelan pil pemulihan energi sejati ke dalam mulutnya dan hendak beristirahat, tetapi tiba-tiba, pikirannya sedikit tergerak dan wajahnya langsung sedikit terkejut. Tanpa disadari, ki sejati dalam pusaran ki sejati di Laut Qi dan Tian Du Fei tampaknya telah mengembun hingga ke level tertentu, dan level ini, tampaknya telah memungkinkannya mencapai ranah seniman bela diri puncak tingkat 9. Memikirkan hal ini, Du Fei langsung duduk bersila di tempat tanpa ragu-ragu. Dalam perjalanan pengembangan diri, selain usaha pribadi, yang lebih penting lagi adalah kesempatan. Jika Anda gagal memanfaatkan sekecil apapun peluang untuk terobosan, sering kali Anda bisa kehilangan kesempatan ini selamanya. Du Fei juga sedikit banyak menyadari peluang yang tak terduga ini. Kemungkinan besar, ia lolos dari kematian dan telah memurnikan sejumlah besar pil dalam beberapa hari terakhir, sehingga energi internalnya telah terakumulasi hingga batas tertentu tanpa sepengetahuannya, yang menyebabkan situasi ini. Dikatakan bahwa tekanan adalah motivasi, dan hal yang sama berlaku untuk kultivasi. Sambil menarik napas dalam-dalam, Du Fei menyingkirkan semua pikiran yang mengganggu. Kemudian, ia menarik napas dalam-dalam dan langsung memasuki kondisi kultivasi. Saat tanda di tangannya perlahan berubah, tubuh energi langit dan bumi yang memenuhi udara tiba-tiba mulai mengalir perlahan dengan Du Fei sebagai pusatnya. Ketika menyentuh kulit Du Fei, rasanya seperti bertemu cairan di permukaan laut dan langsung tersedot ke dalamnya. Saat cairan itu diserap, kulit Du Fei mulai mengeluarkan lapisan tipis darah. Darahnya sangat hitam, disebabkan oleh luka-luka yang menumpuk di tubuh Du Fei selama beberapa hari terakhir. Dengan kesempatan untuk berkultivasi ini, penyakit tersembunyi di pembuluh darah dan kulit Du Fei perlahan-lahan disembuhkan.
Seiring berjalannya waktu, dalam radius ratusan meter, tubuh Du Fei tampak berubah menjadi lubang hitam tanpa dasar. Energi tipis langit dan bumi di sekitarnya tampak berputar dan berkumpul ke arahnya dengan cepat. Seiring situasi berubah, tubuh energi ini juga menjadi lebih padat. Lagi pula, Du Fei tampaknya tidak memiliki cara untuk memurnikan tubuh energi ini secara instan. Jadi pada saat ini, Du Fei tampak seolah-olah sosoknya diselimuti awan dan kabut, sangat misterius. Minum. Adegan aneh ini berlangsung sesaat, lalu Du Fei tiba-tiba menghela napas dan menarik napas dalam-dalam. Kali ini, bersama napasnya, energi kaya surga dan bumi di sekitarnya langsung tersedot ke dalam tubuhnya seolah-olah telah bertemu lubang hitam. Saat energi-energi ini diserap, sosok Du Fei juga melayang dengan cara yang agak aneh, dan tulang-tulang di sekujur tubuhnya juga mengeluarkan suara-suara renyah dan keras. Ki dalam tubuhku telah mencapai batasnya. Aku hanya perlu satu langkah untuk menyelesaikannya. Dengan senyum tipis, segel tangan Du Fei berubah lagi pada saat yang sama, dan dia tiba-tiba berteriak hancurkan. Ledakan, raungan samar terdengar di benaknya, menyebabkan udara di sekitarnya bergetar. Energi sejati yang semula bersirkulasi di tubuh Du Fei tiba-tiba menyusut dan semuanya mengalir ke siklon energi sejatinya, menyebabkan siklon energi sejati yang awalnya kecil perlahan membesar. Pada akhirnya, hampir memenuhi seluruh laut Qi dan Tian. Pada saat ini, pil pemusat pikiran juga secara sadar bergerak ke satu sisi dan menjadi sangat berperilaku baik. Menyadari hal ini, ekspresi Du Fei tiba-tiba sedikit berubah. Ia merasa bahwa ia akan segera dipromosikan menjadi seniman bela diri puncak tingkat 9, tetapi entah mengapa, ia selalu kekurangan sendewa akhir. Itu tidak cukup, Du Fei bergumam dalam hatinya, dan tiba-tiba jantungnya berdetak sedikit. Dalam sekejap mata, kekuatan obat samar terpancar dari pil roh konsentrat dan dengan cepat mengalir ke Laut Qi dan Tian. Ledakan. Kali ini, Laut Qi dan Tian meledak seketika dengan masuknya kekuatan obat, dan aliran energi sejati yang mendidih, seperti air pasang, langsung memenuhi tubuh Du Fei dan kemudian kembali ke posisi semula. Setelah sedikit gemetar di sekujur tubuhnya, Du Fei memfokuskan pikirannya dan melihat ke dalam. Saat ia melihat pusaran Qi yang sedikit lebih besar, senyum tipis langsung muncul di wajahnya. Sudah selesai. Sepertinya waktunya telah tiba. Duduk bersila di depan air terjun di gunung belakang keluarga Du Fei yang sedang berlatih, menghembuskan napas perlahan, lalu berkata dengan senyum tipis di wajahnya. Setelah berlatih selama hampir sebulan, kekuatannya telah mantap di level seniman bela diri puncak tingkat 9, dan dia juga yakin bahwa jika dia terus berlatih, tidak akan sulit baginya untuk naik ke tingkat seniman bela diri tingkat 8. Dengan kekuatan Du Fei saat ini, jika ia menggunakan metode pil campuran, kekuatannya bisa mendekati seniman bela diri tingkat 7. Namun, ia tidak dapat mencapai tingkat seniman bela diri tingkat 7. Kekuatan seperti itu mungkin tidak menjadi masalah besar di beberapa sekte besar, tetapi dengan berbagai kartu truf Du Fei, dia sudah memiliki beberapa kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri. Meskipun pasangan perjalanan ke Rerun Dewa dan Wang ini adalah Yun Yuking yang tak terduga, Du Fei yakin bahwa dia dapat membuatnya menderita. Adapun seberapa tulusnya kerja sama antara keduanya, tampaknya seperti lelucon jika Anda memikirkannya sekarang. Setelah menghela napas perlahan dan memeriksa kembali apa yang tersembunyi di sekitarnya, Du Fei menepuk tanah dan terbang ke atas, sosoknya melesat menuruni gunung bagai kilat. Seiring kekuatan Du Fei meningkat, ia tidak membuang banyak waktu dalam perjalanan menuruni gunung. Dalam waktu kurang dari sesaat, ia tiba di rumah keluarga Du. Saat ini, keluarga Du sudah menjadi kekuatan utama di kota Buyue. Meskipun posisi ini mungkin belum stabil, setidaknya untuk saat ini. Setelah kembali ke halamannya, Du Fei ragu sejenak dan tidak berencana untuk berpamitan kepada siapapun. Sebelumnya, ia harus mengurus urusan Xiao Ai, tetapi sekarang ia tidak perlu mengurus apapun dan merasa santai. Setelah dengan santai meninggalkan sepucuk surat di ruang belajar, menjelaskan bahwa dia akan pergi mengikuti pelatihan, Du Fei tersenyum tipis dan melupakan sedikit rasa rindunya terhadap keluarga Du. Keluarga Du ini sama sekali tidak membuatku merasa betah. Dan apa yang ingin kulakukan sama sekali tidak ada hubungannya dengan keluarga Du ini. Sambil tertawa kecil, Du Fei berjingkat keluar rumah. Du Fei. Tepat saat Du Fei hendak melesat keluar dari halamannya, tiba-tiba, sebuah suara ringan terdengar samar-samar. Mendengar ini, Du Fei perlahan berbalik dan melihat Du Qian telah berdiri di atap, menatapnya dalam diam. Du Fei tidak tahu bagaimana harus bereaksi terhadap wanita yang memiliki hubungan baik dengannya tetapi statusnya sangat tinggi ini. Ia hanya menyentuh hidungnya dengan tangan dan tersenyum tipis. Ada apa?
Kau mau pergi, bisik Du Qian setelah matanya mengamati Du Fei. Baiklah. Du Fei tidak menyangkalnya. Kau juga tahu siapa musuh yang kuhadapi. Di kota Buyue ini, aku tidak bisa mencapai level yang kubutuhkan, jadi yang harus kulakukan adalah keluar dan menimba pengalaman. Aku tidak ingin memberitahu orang lain, tapi karena kau tahu, tolong bantu aku menyampaikan pesan kepada kepala keluarga. Artinya, aku, Du Fei, pasti akan menemukan keberadaan ayahku seumur hidupku. Aku tahu kau berpikir seperti itu. Du Qian menghela napas, tapi Du Fei, aku lupa memberitahumu satu hal. Kalau kau tidak punya tujuan, kau harus tetap di sini tanpa tujuan. Aku bisa merekomendasikanmu kepada keluarga Yun Suidu. Dengan bakatmu, kau pasti punya kesempatan untuk mencapai level itu selama kau tetap di keluarga Yun Suidu. Aku tahu aku bisa mencapai level ini di keluarga Du Yun Sui, tapi butuh berapa lama? Du Fei tersenyum tipis. 10 tahun 20 tahun kalau kau tidak mempertimbangkan hal lain, lihat saja sosok seperti Long Aotian. Setelah bertahun-tahun di keluarga Long, dia hanya seniman bela diri tingkat 7. Berapa tahun lagi untuk mencapai level master bela diri? Bahkan jika aku punya waktu untuk menunggu, ayahku tidak. Jadi, aku tidak akan mempertimbangkan lamaranmu. Lupakan saja, karena kamu sudah siap, aku tidak akan bicara lagi, jangan sampai orang lain menuduhku terlalu sentimental. Du Qian menertawakan dirinya sendiri, tetapi setelah ragu sejenak, ia melanjutkan, namun, aku harap kamu bisa datang ke ibu kota kekaisaran dalam setahun. Apapun yang ingin kamu lakukan, aku harap kamu bisa datang ke keluarga Yun Suidu sebelum itu. Ada apa? Du Fei mengerutkan kening dan berkata ringan. Du Qian ragu sejenak sebelum melanjutkan, awalnya, aku tidak bisa membahas masalah ini sekarang, tetapi mengingat kepribadianmu, kau pasti tidak akan datang jika aku tidak menjelaskannya dengan jelas. Setiap 10 tahun, klan Yun Suidu mengadakan kompetisi keluarga. Selama kompetisi ini, siapapun yang meraih juara pertama dapat membawa seluruh keluarganya ke klan Yun Suidu. Ayahku dan ayahmu bekerja keras untuk usaha ini. Aku tahu kau tidak terlalu menyayangi klan Buyue Chengdu, tetapi aku harap kau akan muncul ketika saatnya tiba. Lagi pula, darah keluarga ini mengalir di nadimu, dan bahkan jika kau menjadi seorang Saint bela diri tingkat pertama, itu tidak dapat diubah. Mendengar ini, ekspresi Du Fei sedikit berubah. Mengingat kepribadiannya, ia merasa garis keturunan tipis ini tidak ada hubungannya dengan dirinya, tetapi jika masalah ini melibatkan ayahnya, ceritanya akan berbeda. Setelah ragu sejenak, Du Fei tersenyum tipis dan berkata, baiklah. Aku berjanji padamu, apapun yang terjadi dalam setahun, aku akan pergi ke ibu kota kekaisaran dan mengunjungi keluarga Yun Suidu. Aku hanya berharap keluarga Yun Suidu tidak akan mengecewakanku. Kalau begitu, aku tidak akan mengantarmu. Aku juga akan menjelaskan kepergianmu kepada keluargaku. Du Qian tersenyum lembut dan berkata perlahan. Mendengar ini, Du Fei sedikit melengkungkan bibirnya, menatap Du Qian sejenak, dan tiba-tiba setengah senyum muncul di wajahnya. Sebelum ekspresinya selesai, Du Fei menginjak tanah dan muncul di belakang Du Qian saat ia tercengang. Ia merangkul pinggang ramping yang diimpikan banyak orang di keluarga Du. Tetapi pada saat ini, tubuh Du Qian tiba-tiba menegang, dan setelah beberapa saat, perlahan kembali normal. Tangan kanannya meraba pinggang rampingnya sejenak, lalu Du Fei tersenyum tipis dan mendekatkan diri ke telinga Du Qian, berbisik, kita bukan teman dekat, tapi kau menceritakan semua ini padaku. Sepertinya aku harus lebih mengkhawatirkan keluarga Du mulai sekarang. Hehe, dibandingkan dengan lelaki tua licik itu, Du Zentian bukan tandinganmu. Dengan istri seperti ini, apalagi yang bisa diharapkan seorang suami. Mendengar ini, wajah kecil Du Qian tiba-tiba memerah, dan bahkan telinganya menjadi panas. Haha, namun, Du Fei tidak memberinya kesempatan untuk bereaksi. Ia memeluk pinggangnya erat-erat dengan kedua tangan, dan sesaat kemudian melepaskannya. Ia langsung mundur selangkah, dan kemudian suara tawa keras kembali terdengar. Kak Du Qian, ini balasan untuk pikiran licikmu. Kamu tidak boleh jatuh cinta padaku karena ini. Hahaha. Merasakan kehadiran Du Fei di belakangnya menghilang seketika, rona merah di wajah Du Qian perlahan memudar. Setelah beberapa saat, ia perlahan menggelengkan kepala, menggigit bibir merahnya, dan bergumam pelan, pria kurang ajar ini, apa dia tidak takut aku akan menamparnya sampai mati. Saat meninggalkan keluarga Du Fei tidak membuat siapapun khawatir kecuali Du Qian. Setelah berjalan hati-hati menyusuri kota selama beberapa saat, ia tiba di halaman tempat ia berjanji untuk bertemu Yun Yuking hari itu. Pada saat ini, suara piano samar-samar terdengar di halaman, membuat orang merasa rileks dan bahagia.
Karena tamu terhormat sudah datang, silakan masuk. Tidak perlu bersikap sopan kepada Yu Qing. Setelah Du Fei berdiri beberapa saat, suara piano di halaman menghilang seketika, dan digantikan oleh suara samar. Du Fei menyeringai dan terkekeh pelan, tanpa berusaha menyembunyikan niatnya. Ia malah melambaikan tangannya pelan dan melangkah masuk ke halaman. Tata letak halaman masih sangat elegan. Di paviliun segi 8 di tengah, sesosok ungu berdiri di sana memainkan piano. Ketika ia melihat Du Fei masuk, tidak ada sedikit pun keterkejutan di wajah cantiknya. Tentu saja Du Fei tahu bahwa dengan pengaruh keluarga Yun Sui Yun di dinasti Daan, mereka tentu akan mengetahui banyak informasi. Setelah mendapatkan informasi yang sengaja ia rilis dan menganalisis kinerja dalam beberapa hari terakhir, pihak lain tentu akan tahu bahwa alkemis misterius hari itu adalah Du Fei hari ini. Kalau begitu, lebih baik aku menunjukkan wajah asliku kepada orang lain. Itu akan lebih sopan daripada identitasku terbongkar oleh pihak lain. Lebih jauh lagi, ini tampaknya lebih baik menunjukkan ketulusan kerjasama. Lagi pula, dengan dukungan keluarga Du, yang tidak terlalu dipedulikannya, tampaknya pihak lain akan mampu bekerja sama dengannya dengan lebih baik. Tentu saja, Yun Yuqing secara alami tidak menebak pikiran aneh Du Fei, atau dia menebaknya tetapi tidak mengatakannya. Melihat Du Fei mendekat, dia tersenyum tipis, melambaikan tangan kanannya, dan berkata dengan ringan, Tuan Du Fei memang orang yang dapat dipercaya. Waktu yang disepakati hari itu persis sama. Mendengar ini, Du Fei pun tersenyum dan berkata, Nona Yun terlalu sopan. Saya harus berterima kasih terlebih dahulu. Di atas ring hari itu, Nona Yun maju untuk memberi Du Fei pertarungan yang adil. Kebaikan ini pasti akan dihargai. Haha, Yu Qing yakin kalaupun kita tidak muncul hari itu, Tuan Muda Du pasti bisa bertarung dengan adil. Jadi, Tuan Muda Du cukup rendah hati. Mendengar ini, Yun Yu Qing tersenyum cerah, matanya menyipit membentuk bulan sabit, dan dia berkata sambil tersenyum. Kalau begitu, aku tidak akan sopan pada Nona Yun. Du Fei tersenyum tipis, jadi, bagaimana kalau kita langsung ke intinya saja? Aku ingin tahu apakah Nona Yun sudah membawa barang-barang yang kita sepakati hari itu, dan apakah kesepakatan kita masih berlaku. Karena Yu Qing sudah setuju, aku tidak akan mengingkari janjiku. Semuanya akan tetap sama seperti yang kita sepakati hari itu. Dan dengan kemampuan Tuan Du, kau tidak akan takut Yu Qing akan menyakitimu, kan? Yun Yu Qing tersenyum tipis, lalu menjentikkan tangan kanannya pelan. Sebuah kotak kuno muncul di atas meja. Ini adalah separuh peta lainnya. Bersama separuh milik Tuan Du, ini adalah tujuan terbesar perjalanan kita. Sekarang, aku sudah menyatakan ketulusanku. Aku penasaran apa yang akan dikatakan Tuan Du. 100.